Episode 11 Keberangkatan. Lira Treasury. Jing Hao menyipitkan matanya. Setelah mendengar pertanyaan Jing Hao, Tang Tian mendengus, dan menarik tinjunya. Tekanan pada wanita berpakaian hitam menurun, dia diam-diam santai sendiri. Mendengar dari nada suara Jing Hao, dia dapat mengatakan bahwa Jing Hao jelas agak tertarik pada perbendaharaan lira. Pikirannya cepat berpikir, dan dia cepat-cepat berkata, aku membayangkan Jing Hao pernah mendengar tentang perbendaharaan lira juga. 3.000 tahun yang lalu, konstelasi lira populer, tetapi hanya setelah 40 tahun mereka dihancurkan dan dihilangkan. Dan harta karun bintang baru dari konstelasi lira, semuanya tidak terhitung. Petik 2. Maksudmu, perbendaharaan lira ada di bawah sini. Jing Hao tetap tenang dan tenang, lalu bertanya. Betul, wanita berbaju hitam itu berkata dengan lugas dan mengangguk, dan hanya aku yang tahu lokasinya. Jing Hao tertawa dingin, aku telah di sini selama bertahun-tahun dan aku tidak pernah menemukan petunjuk yang mengarah pada harta apapun di sini. Petik 2. Wanita berpakaian hitam itu sedikit mencibir dan dengan suara mengejek, lalu mengapa kelompok bela diri terhormat memilih tempat ini untuk membuat barak luar. Jing Hao menjadi lamban, dia hanya ingat alasan untuk barak luar makam besar. Senior yang menemukan tempat itu pada waktu itu, adalah karena ia menemukan undak bintang harta karun, tetapi ia tidak dapat menemukannya, dan oleh karena itu mendirikan barak luar yang besar di bawah barisan pegunungan sarang lebah. Lira Treasury, itu adalah pertama kalinya Jing Hao mendengar nama itu. Lira Constellation sebelumnya adalah Constellation yang sangat berkembang dan terkenal, dan Constellation Lira saat itu, memiliki begitu banyak ahli di bawah mereka. Dengan individu-individu pemberani sebanyak jumlah hujan, mereka dipuji sebagai konstelasi terkuat di zaman mereka. Tetapi tidak ada yang bisa berpikir bahwa, rasi bintang yang kuat seperti itu sebenarnya, dalam periode 40 tahun yang singkat, akan jatuh ke kehancuran dan lenyap. Alasan penghancuran konstelasi Lira, selalu menjadi misteri, dan sampai sekarang tidak ada yang tahu mengapa. Kaisar Lira menghilang bersamaan dengan kehancuran. Semua kekayaan, sementara beberapa harta karun bintang paling penting dari konstelasi Lira, terutama harta karun bintang emas dan sitar emas surgawi, menghilang. Jadi dari sejarah diturunkan bahwa ada treasury Lira, dan itu memegang semua harta karun bintang besar dari konstelasi Lira. Dari mana kamu mengetahui hal ini? Jing Hao bertanya. Secara alami aku punya cara untuk mendapatkan informasi. Wanita berpakaian hitam itu dengan tenang berkata, jika tidak, mengapa aku harus menghabiskan begitu banyak tenaga dan energi untuk datang ke sini? Baik. Jing Hao mengangguk, beri aku lokasi perbendaharaan, dan aku akan membiarkanmu pergi. Wanita berpakaian hitam itu mencibir kuat ke nadanya, bagaimana aku bisa percaya pada apa yang kamu katakan? Jing Hao mengerutkan kening, kecuali kamu merasa memiliki margin untuk tawar-menawar. Di mana Lira Treasury? Bagaimana kamu masuk? Selain aku, tidak ada orang lain yang tahu, jika kamu membunuh aku, kamu tidak akan pernah masuk. Wanita berpakaian hitam tertawa, kecuali kita membuat kesepakatan. Jing Hao ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba Tang Tian menyela wanita hitam, hei, apakah kamu membunuh Baldi? Wanita berpakaian hitam itu tertegun, dia menggelengkan kepalanya, tidak. Oh, beruntung kamu tidak, jika kamu melakukannya, kamu sudah mati. Tang Tian mendengus dingin, dia berbalik dan bersiap untuk berjalan, Big Bro Jing Hao, aku akan pergi dulu. Tunggu, kamu tidak ingin tahu di mana perbendaharaan itu? Apakah kamu tidak ingin harta karun itu? Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan tergesa-gesa, ketika dia melihat Tang Tian ingin pergi. Ya, aku menginginkannya. Tang Tian berhenti mengikuti langkahnya, tetapi dia memandangi wanita berpakaian hitam, tapi, aku tidak menyukaimu. Kamu seorang wanita yang tidak berperasaan dan aku benci untuk bersama kamu. Petik 2. Wanita berpakaian hitam tenggelam, dia memikirkan semua alasan yang bisa dibuat Tang Tian, tetapi dia tidak pernah berharap Tang Tian mengatakan hal seperti itu padanya. Oh, jadi dia orang yang bodoh. Matanya berguling dan menggoda dia, perbendaharaan lira berisi lebih dari satu harta peringkat emas. Kami bertiga dapat masing-masing memiliki satu. Kamu tidak menyukai aku, tetapi kamu tidak bisa menyerah begitu saja karena aku, dengan harta ini, kamu bisa menjadi lebih kuat. Dan kemudian, kamu dapat mengambil apapun yang kamu inginkan. Petik 2. Si bodoh ini merenung lebih baik tentang ini. Tang Tian menatap wanita berbaju hitam dengan simpati dan berkata langsung, orang seperti kamu tidak pernah bisa memahami ambisi anak muda yang seperti dewa. Aku ingin menjadi lebih kuat, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari itu. Dan karena keinginan aku ingin melindungi Qian Hui. Aku ingin pergi ke Heaven's Road. Jika kamu fokus terutama mengejar harta, maka itu berarti kamu seorang gelandangan yang malas dan kamu ingin mengambil jalan pintas. Aku tidak cukup pintar, aku tidak tahu bagaimana mengambil jalan pintas. Tidak peduli seberapa kuat harta itu, bagaimana ia bisa menggantikan keringat dan kerja keras yang telah aku lakukan. Aku percaya, keringat akan membuat aku lebih kuat, benar-benar maha kuasa. Apa kamu tahu kenapa? Wanita berpakaian hitam itu tertegun. Ekspresi Tang Tian serius, karena keringat tidak akan pernah berbohong. Tampilan Jing Hao memalukan, dia memikirkan antisipasi dan kegembiraannya. Setelah mendengar kata-kata Tang Tian, dia tiba-tiba teringat perbaikan gila Tang Tian, dan dari mana asalnya. Petik 2. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan memandang Tang Tian dengan serius dan membungkuk, kata-kata saudara Tang, telah membangunkanku.
Setelah dia selesai, dia segera berbalik, dan berbicara dengan wanita berbaju hitam, kamu bisa pergi. Setelah mendengarkan kata-kata saudara Tang, aku tidak akan membunuhmu. Wanita berpakaian hitam memandang keduanya dengan linglung saat mereka akan pergi. Dia tiba-tiba berpikir, apa yang salah dengan dunia ini? Dari sudut pandangnya, apa yang dikatakan Tang Tian adalah lelucon. Semua orang di dunia ini mengejar harta. Kenapa dia mencoba berakting? Berpura-pura, memalsukannya. Kalian berdua pasti akan kembali. Silakan, berjalan saja. Kalian berdua pasti akan kembali. Tapi tidak peduli bagaimana dia tidak setuju, kedua siluet itu semakin jauh. Untuk pertama kalinya, dia, seorang wanita yang selalu tenang dan bijaksana, merasakan dorongan untuk mengutuk. Dia benar-benar bertemu dengan dua bajingan rendah seperti itu. Tidak peduli anak muda itu mengatakan banyak omong kosong. Dengan satu pandangan, dia bisa tahu dia masih muda dan naif, anak muda tanpa pengalaman. Tapi Jing Hao juga bertindak. Mungkinkah Jing Hao tidak tahu apa-apa tentang itu? Bagaimana mungkin dia tidak mengenal setiap anak muda berbakat, yang masih muda dan seorang ahli yang semuanya dihasilkan dari sumber daya yang tak terhitung jumlahnya? Apakah pedang Corona Borealis di tanganmu hanya sebatang tongkat? Tapi, dua bajingan itu benar-benar berjalan jauh sekarang. Wanita berpakaian hitam itu terkejut. Memikirkan hal itu, meridian darah misterius namun kuat juga semakin menjauh darinya. Bertindak cepat, seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpinya. Dia bergegas menuju ke arah mereka berdua menghilang sebelumnya tanpa sepatah kata pun. Big Bro Jing Hao, mengapa kamu tidak membunuhnya? Tang Tian bertanya dengan penasaran saat dia berjalan. Saudaraku, mendengar darimu hari ini, saudaramu yang bodoh hanya bisa merasakan darahnya mendidih, tetapi tidak ada niat untuk membunuh. Jadi, mari kita selamatkan hidupnya. Jing Hao berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi wajah terbakar, baru-baru ini, teknik pedangku mencapai kemacetan. Aku masih tidak bisa mendapatkan terobosan. Hingga hari ini, mendengar kamu mengatakan itu, aku akhirnya mengerti. Kami mengejar kekuatan untuk membuat diri kami lebih kuat, untuk mencapai ranah yang lebih tinggi. Ketika kita secara membabi buta mengejar kekuatan, kita meminjam dari sumber luar dan itu, pada gilirannya, menjatuhkan kita. Petik 2. Aye, kakak Jing Hao, kamu bodoh. Tang Tian memandang Jing Hao dengan jijik, aku mengatakan itu untuk membohonginya. Ekspresi fanatik Jing Hao langsung berubah serius. Aku pikir dia pasti omong kosong. Apapun lira treasury, itu semua bohong. Tang Tian belum merasakan kecanggungan Jing Hao, saat ia terus berkata dengan keras, lihat saja wajahnya yang arogan, mengada-ada seolah-olah itu nyata. Jika ada semacam perbendaharaan, kita sudah lama menemukannya. Kapan gilirannya akan tiba? Haha, dia pasti sangat sedih sekarang. Berpikir dia bisa membodohi kita, memang, di depan anak muda yang seperti dewa, itu semua slak. Petik 2. Sudut mata Jing Hao berkedut. Dari giginya yang terkatup, ia mengucapkan, apa yang kamu katakan itu bohong. Tentu saja, Tang Tian berkata dengan bangga, jika benar-benar ada harta, aku akan menjadi yang pertama untuk bergegas. Apakah kamu menganggap aku bodoh? Biarkan aku memberitahu kamu, aku sangat cerdas, apapun harta peringkat emas, bahkan jika itu tidak ada gunanya bagi aku, ada baiknya menjual saja untuk mendapatkan uang. Tidak mudah menangkap peluang ini, tentu saja aku harus tampil. Tapi kakak Jing Hao harus membunuhnya setelah pertunjukan aku. Petik 2. Jing Hao. Ya, dia ada di sini. Tang Tian tiba-tiba mendorong wajah Jing Hao dan berbisik, bertindaklah denganku. Jing Hao. Wanita berpakaian hitam itu menyusul. Dia mencoba memikirkan cara untuk memindahkan bajingan itu. Hanya ketika Tang Tian mulai mengeksplorasi harta karun itu maka dia memiliki kesempatan untuk menjadi dekat dengannya dan mendapatkan darah meridian Tang Tian. Jika dia langsung tentang hal itu mungkin membangkitkan tindakan pencegahan Tang Tian. Apa yang harus dia lakukan? Hei, aku ingin menjadi bagian dari grup marsial terhormat. Wanita berpakaian hitam itu berseru keluar dari belakang. Tang Tian dan Jing Hao tersandung ketika mendengar kalimat ini. Jadilah bagian dari grup bela diri terhormat. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan serius, aku merasa bahwa kelompok bela diri terhormat memiliki masa depan. Dan aku merasa bahwa kelompok bela diri terhormat lebih cocok untuk perkembangan aku, jadi aku telah memutuskan untuk menyerah pada cara hidup aku yang salah untuk beralih ke yang lebih baik dan menjadi bagian dari grup bela diri terhormat. Petik 2. Jing Hao merasa seolah-olah dia menjadi gila. Dia disiksa oleh dua orang gila. Ekspresinya dingin dan tanpa ragu-ragu, dia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Grup marsial terhormat tidak akan pernah mengizinkan orang seperti kamu untuk bergabung. Aku akan memberimu 1 menit untuk menghilang, jika tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Petik 2. Wajah Jing Hao tenggelam. Bisa dimaafkan bahwa dia diperankan oleh Tang Tian, tetapi diperankan oleh pecundang. Tanpa sepatah kata pun, dia memiliki pedang Corona Borealis di tangannya yang menunjuk pada wanita dalam warna hitam. Jelas niatnya. Jantung wanita itu jatuh. Niat Jing Hao untuk membunuh itu nyata. Dia tahu jika dia menyinggung Jing Hao dan terus mengganggu, dia akan kehilangan nyawanya. Dia menatap Tang Tian dalam-dalam dan tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Aku akan mencari tahu semua tentang kamu. Big Bro Jing Hao benar-benar membuatnya pergi, Tang Tian mengusap dagunya dan bergumam, kecuali, Big Bro Jing Hao memiliki perasaan untuknya. Dada Jing Hao meledak dalam kemarahan. Dia berbalik dan tersenyum licik, ayo, anak muda.
Ayo berdebat. Petik 2. Tang Tian sangat gembira. Tanpa rasa takut, dia berpose, ayo. Sangat cepat, Jing Hao menyesal mengundang Tang Tian untuk berdebat. Karena Tang Tian memakainya sekali lagi. Kemudian keduanya mulai bermeditasi. Kemudian, setelah 1 jam lagi, Tang Tian yang energi melompat untuk mengundangnya untuk sesi sparring lain dan kemudian. Itu seperti siklus yang akrab namun ganas. Sialan, mengapa dia harus begitu perhitungan dengan bajingan? Jing Hao sangat menyesal. Ada masalah apa? Cukup gunakan piring yang terhormat untuk menghubungi aku. Aku tahu kamu masih sibuk, kamu tidak perlu khawatir dengan aku. Cepat dan pergi, pergi. Petik 2. Jing Hao dengan cepat mengusir Tang Tian. Setelah itu ia membawa seniman bela diri lainnya dan melarikan diri. Tang Tian berdiri di jalan-jalan kota Rainbow, dan melihat sekelilingnya, kegembiraan tiba-tiba yang tak terlukiskan di hatinya keluar. Dia akhirnya mencapai kota pelangi, dan akhirnya bisa bertemu Qian Hui. Berpikir tentang malam yang ditinggalkan Qian Hui, dia ingat dirinya, di bawah langit malam yang penuh bintang, dengan keras berjanji pada Qian Hui. Aku sudah melakukannya. Tang Tian tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat dan setelah beberapa saat, dia melepaskannya. Mengikuti alamat yang diberikan Qian Hui padanya, dia mulai menemukan lokasi klan Sangguan. Apa yang membuat Tang Tian terkejut, adalah bahwa klan Sangguan terkenal di kota pelangi, dan sangat cepat ia menemukan klan Sangguan. Tapi, pintu masuk penuh sesak dengan banyak orang, Tang Tian mengerutkan kening, melihat situasi seperti ini, selalu berarti masalah. Kecuali ada orang yang menemukan masalah dengan Qian Hui. Tang Tian mendengus dingin, niat membunuh muncul di wajahnya, dan langkah kakinya semakin cepat. Peng peng peng. Beberapa sosok terbang keluar, jatuh ke halaman. Tes, beginikah cara klan Sangguan memperlakukan tamu? Seorang pria muda berpakaian putih yang elegan sedang mengipasi dirinya dengan kipas kertas dan tertawa. Seluruh tubuhnya tidak sedikit kotor dengan debu. Di depannya, tersebar di lantai, adalah beberapa murid Sangguan muda. Langkah tergesa-gesa bisa terdengar dari halaman, dalam waktu singkat, dengan wajah berat, Sangguan Qian membawa beberapa orang keluar. Memperlakukan tamu. Tidak ada orang acak yang memiliki kualifikasi untuk menjadi tamu klan Sangguan aku. Paman Qian jelas marah, nadanya tidak sopan. Pria berbaju putih mengepakkan kipas kertasnya, tertawa sangat tidak sopan, aku mendengar Sangguan Qian Hui sangat cantik. Aku Ming Qiu, aku datang ke sini karena reputasinya, tetapi aku ditolak di pintu, aku memang patah hati. Petik 2. Yu Ming Qiu. Mata Paman Qian mengamuk karena amarah, tetapi hatinya terkejut. Yu Ming Qiu. Paman Qian bukan orang asing dengan nama itu, jenius paling terkenal Yu Clan, menghilang tanpa jejak selama 4 tahun. Klan Yu adalah lawan dan pesaing utama klan Sangguan, dan Sangguan Qian tahu lebih banyak tentang mereka daripada orang kebanyakan. Jenius dari klan Yu ini, 4 tahun lalu, memasuki keadaan hiruk-pikuk saat berlatih, dan semua kekuatan sejati di tubuhnya lumpuh. Itu tidak percaya bahwa dia sebenarnya masih hidup. Dan, dibandingkan dengan 4 tahun yang lalu, dia jauh lebih kuat. Tapi nona muda tidak ada. Hati Paman Qian sakit. Klan Yu dan klan Sangguan adalah keluarga aristokrat tradisional dengan sejarah panjang, dan mereka memiliki hubungan seperti api dan air. Beberapa tahun terakhir di mana klan Sangguan sedang menurun, itu terkait langsung dengan tindakan klan Yu. Jika bukan karena nona muda yang menarik kuat terhadap gelombang gila, klan Sangguan kemungkinan besar akan. Paman Qian tahu bahwa dia tidak mungkin baik kali ini, dan dia berkata, nona muda memiliki hal-hal penting dan telah melakukan perjalanan jauh, aku tidak yakin kapan dia akan kembali, keberuntungan kamu tidak baik. Betulkah? Yu Ming Qiu memiliki wajah yang tampan, dan bibirnya meringkuk dengan cara yang menyenangkan, itu sangat disayangkan. Tapi, pelayan aku benar-benar melihat nona Qian Hui kemarin, dan dia tidak ada di hari ini. Meski aku, Yu Ming Qiu, tidak setua itu, tolong jangan perlakukan aku seperti anak kecil dan bujuk aku, Paman Qian. Petik 2. Sangguan Qian tahu dia akan datang hari ini, telah menetapkan ide menyebabkan masalah, tetapi dia tidak omong kosong, lidah yang fasih. Nona muda tidak ada di sini, bahkan jika dia ada di sini, dia tidak akan menurunkan dirinya untuk datang dan bertemu denganmu. Yu Ming Qiu mengangkat alisnya, seutas kedinginan melintas di matanya, tetapi mulutnya masih tertawa, sepertinya untuk melihat nona Qian Hui, aku harus masuk sendiri. Setelah dia selesai dia segera berbalik ke pintu halaman kediaman klan Sangguan dan berjalan menuju itu. Dua bayangan, tiba-tiba bergegas keluar dari belakang Sangguan Qian, dan memblokir jalan Yu Ming Qiu. Sangguan Wei, Sangguan Su. Selain Sangguan Qian Hui, ini adalah dua pemuda yang sedang naik daun dari klan Sangguan. Keduanya juga dipilih secara pribadi oleh Sangguan Qian Hui. Sebagai salah satu penerus klan Sangguan di masa depan, Sangguan Qian Hui secara pribadi mengajar dan membimbing mereka dalam teknik bela diri mereka. Dalam hati mereka, posisi Qian Hui sangat penting, jadi mendengar bahwa Yu Ming Qiu mengejek nona Qian Hui, mereka berdua sangat marah. Sangguan Wei telah dicapai sejak muda, ekspresinya tenang dan dingin. Sangguan Zhu memiliki sosok besar, dan sangat kuat. Keduanya berdiri bahu-membahu, dengan sikap mengancam dan mengesankan. Cek tes, klan Sangguan benar-benar telah menurun, untuk bergantung pada dua bocah ini untuk memasang front. Yu Ming Qiu dengan sengaja menghela nafas, benar-benar membuat orang tidak bisa berhenti menghela nafas. Dengan klan Sangguan saat ini, bagaimana mungkin untuk mewakili konstelasi abadi kita sebagai klan aristokrat terkuat?
Petik 2. Sangguan Wei tidak bergerak, dan dengan dingin menjawab, dibandingkan dengan klan Yu yang berspesialisasi dalam bantal bordir, klan Sangguan kami masih sangat dapat diandalkan. Sangguan Zhu tidak mengatakan apa-apa, dan langsung mendesak kekuatan sejatinya. Seluruh tubuhnya melepaskan aura hijau yang dengan cepat mengembun menjadi pita hijau gelap, membungkus seluruh tubuhnya. Yu Mingqiu menyipitkan matanya, kalau begitu biarkan aku mengalami keluarga Sangguan Colt Jade. Petik 2. Karena itu, tubuhnya menghilang. Hampir di saat yang sama, tubuh Sangguan Wei juga menghilang. Sangguan Zhu menggeram, dan meninju. Gambar kepalan tangan masif berwarna hijau gelap, menabrak Yu Mingqiu dengan keras. Yu Mingqiu mencibir, dia berjinjit dengan ringan, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak jelas, pantatnya menjadi kabur dan naik ke atas. Tapi apa yang tidak pernah dia pikirkan akan terjadi adalah, gambar pukulan hijau yang terbang keluar seperti peluru artileri tiba-tiba mulai berubah di udara. Sama seperti tangan tak berbentuk yang dicubit menjadi bola hijau, gambar kepalan tangan hijau berubah menjadi pilar hijau, dengan cepat bergulir menuju Yu Mingqiu. Yu Mingqiu mendengus. Sosoknya seperti pendulum yang bergoyang ringan, dia akan menyapu melewati pilar lampu hijau, tapi pilar hijau itu tiba-tiba berubah lagi. Itu menjadi kandang hijau, berusaha menjebak Yu Mingqiu. Mata Yu Mingqiu menunjukkan sedikit kejutan, dia melihat sosok Sangguan Zhu, dan berpikir bahwa Sangguan Zhu awalnya berjalan di jalur yang kasar, dia tidak berharap bahwa orang yang berperawakan besar seperti itu, benar-benar dapat melepaskan seni bela diri yang sangat teliti. Menarik. Tapi, memikirkan menggunakan metode seperti itu untuk menjebaknya, itu terlalu naif. Kekuatan sejati dalam tubuh Yu Mingqiu naik. 4 tahun ini, dia telah menderita rasa sakit yang tak terbatas sebelum dia bisa dihormati oleh orang lain. Dia perlu menggunakan pertempuran untuk menunjukkan kekuatannya, untuk menyatakan kembalinya. Dia harus membiarkan orang-orang dari Constellation Abadi tahu, bahwa Yu Mingqiu kembali. Dengan tatapan dingin, Yu Mingqiu menyebar membuka 5 jarinya seolah-olah dia memainkan harpa. Jari-jarinya tidak bercahaya. Sebagai gantinya, itu beriak menuju auranya yang hijau seperti hujan yang jatuh ke kolam. Aura hijau bergetar, menamparkan, lalu aura hijau runtuh. Yu Mingqiu berdiri tegak, terlihat bebas dan mudah. Dia membalas dengan tangannya dan tampak sangat seperti seorang ahli. Banyak gadis di sekitarnya tergerak. Tiba-tiba, dari sudut mata Yu Mingqiu, dia melihat bayangan iblis. Jantungnya menjadi dingin. Aura hijau yang jelas dan luas seperti pisau. Iris langsung di pinggang Yu Mingqiu. Ujung aura sedingin es. Itu menembus jauh ke tulangnya. Yu Mingqiu tidak menunda lagi. Pegas semua jari-jarinya seolah-olah hujan menghujani daun pisang. Referensi lagu Yuda Bajiau dimainkan di sitar. Dang dang dang. Suara serangan yang jelas dan renyah itu padat seperti hujan lebat, aura pedang hijau letih menabrak tanah, membentuk banyak lampu hijau letih. Sangguan Wei membawa bayangan dan muncul tepat di samping Yu Mingqiu. Tubuhnya gesit dan lembut, dengan mengangkat kakinya, betisnya bersinar dengan sinar cahaya letih saat ia menembakkan sinar melengkung cahaya letih. Lampu lengkung letih tajam sekali. Gerakan Sangguan Wei sangat cepat. Betis dan telapak tangannya menyala dengan cahaya letih. Baik itu memotong, memetik, menendang, atau meretas, setiap gerakan membawa sinar cahaya lengkung letih. Jade Arc Blade. Cahaya bilah berguling seperti gelombang mengamuk menuju Yu Mingqiu. Wajah sembrono Yu Mingqiu menghilang. Wajahnya menjadi serius dan serius. Dia membuka lengannya lebar-lebar, merentangkan 10 jari, dan dengan kecepatan yang tidak ditentukan, dia terus-menerus menjentikkan. Ding ding ding. Serangan terdengar di telinga mereka seperti tetesan air hujan. Kekuatan jari Yu Mingqiu sangat mencengangkan. Sepertinya dia menjentikkan jarinya ke udara tanpa urutan. Tetapi masing-masing cahaya pisau busur letih harus menerima 7 hingga 8 serangan padat dalam waktu yang sangat singkat. Lampu bilah lengkung letih runtuh terus-menerus. Wajah Sangguan Wei sedingin es. Tangan dan betisnya menghasilkan sinar cahaya pisau pada tingkat yang menakjubkan. Cahaya bilah menembus gelombang, dengan tujuan untuk membunuh pihak lain. Di dalam cahaya bilah, kecepatan Yu Mingqiu telah stabil. Dia mulai melakukannya dengan terampil dan mudah. Tanpa mudah, apa? Kamu hanya sebagus ini. Kamu pada dasarnya memiliki 2 orang yang bertarung satu. Petik 2. Kekuatan Sangguan Wei sedang kelelahan dengan kecepatan tinggi. Dia tampak seperti berada dalam posisi bertahan, tetapi dalam kenyataannya, dia hanya memiliki kesempatan untuk mengambil langkah pertama. Keluarga 2 orang Sangguang akan dikalahkan. Sangguang Qianhui tidak boleh bisa menerimanya. Tunggu sebentar. 2 lawan 1. Di mana orang lain? Yu Mingqiu memikirkan sesuatu. Tepat pada saat ini, bayangan suram bangkit dari kepalanya dan menelannya di dalam kandang. Tanpa sadar, ada bola hijau letih ekstra di atas kepalanya. Bola ini lebarnya lebih dari 3 meter. Di dalam bola cahaya, ada bayangan kabur. Sangguang Zhu. Bola cahaya letih mulai berputar. Bola cahaya letih di kepalanya membuatnya sangat tertekan. Selain itu, ada bahaya. Bahaya yang tak terlukiskan membuatnya berteriak seperti kucing goreng. Ekspresinya berubah. Bola cahaya letih jatuh pada tingkat yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, kecepatan bola cahaya berputar juga mencapai tingkat yang menakjubkan. Sangguang Zhu, yang berada di dalam bola menempatkan kedua tangannya bersama-sama, tampak serius. Jade Plunge. Bang!
Aura hijau tebal dan kuat datang dari langit dan menabrak lampu pisau bergulir. Bang bang bang. Debu beterbangan di semua tempat. Ada batu yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar seperti tetesan hujan, yang kemudian jatuh ke kerumunan. Penonton bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, seolah-olah mereka didorong mundur, semua orang mundur beberapa langkah oleh pasukan. Yang lain menonton dari samping menstabilkan diri mereka sendiri. Semua orang terkejut. Sangat menakutkan. Serangan yang menakutkan. Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Pintu masuk klan Sangguan adalah lokasi terbaik. Tepatnya di seberang jalan lempengan yang panjangnya lebih dari 30 meter dan dibangun di atas lempengan hijau yang kokoh. Tapi debu menutupi semua jalan. Sangguang Zhu memuntahkan seteguk darah segar. Teknik pembunuhan ini sangat merugikannya. Sangguang Wei terengah-engah di samping, dia juga menggunakan banyak kekuatannya. Hebat, akhirnya berhasil. Mereka berdua saling memandang, dihembuskan saat mereka santai, dan Paman Qian yang sedang menonton, juga menghembuskan napas dan santai. Tanpa diduga, sebuah suara keluar dari debu. Kalian sedikit mengejutkanku. Tubuh Sangguan Zhu dan Sangguan Wei tiba-tiba membeku, dan wajah Paman Qian mengambil perubahan besar. Sosok samar-samar perlahan muncul dari dalam debu, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, hembusan angin berhembus, dan semua debu beterbangan. Yu Mingqiu sekali lagi berdiri di depan semua orang, ekspresinya dingin, melepaskan niat membunuh, wajahnya memiliki satu potongan kecil lagi dengan darah. Tapi, di bawah tatapan semua orang, mereka sebenarnya tertarik pada objek di tubuh Yu Mingqiu. Itu, set armor. Yu Mingqiu berdiri tegak dan bangga. Di bawah sinar matahari, tubuhnya ditutupi dengan aura mewah berkilau. Dia tampak persis seperti batu giok, khususnya batu giok putih. Setiap bagian dari armor giok menjalani pahatan yang sangat teliti. Pola bunga kuno dan mulia terhubung ke setiap bagian, lapis demi lapis. Pinggangnya memiliki rumbai kuning cerah, yang sangat menonjol dan tampak mewah. Angin sepoi-sepoi bertiup dan mengguncang baju besi tipis yang tipis itu, membentuk serangkaian suara yang menenangkan. Yu Mingqiu sudah elegan. Dengan baju besi letih putih ini, karakternya yang bebas dan mudah, elegan semakin bersinar. Gadis-gadis di samping tidak bisa tidak menggigit bibir mereka. Semua mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman. Sculptor Constellation Armor, Magnificent Jade Bright Autumn Armor. Dengan armor musim gugur batu giok Magnificent padanya, Yu Mingqiu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia menunggu saat ini, selama 4 tahun penuh. Selama 4 tahun, siapa yang tahu tentang rasa sakitnya, siapa yang tahu tentang kesepiannya, siapa yang tahu tentang penderitaannya. Semua itu akan segera berakhir. Hari ini akhirnya tiba. Dia terus menatapnya dan menatap Sangguan Wei dan Sangguan Su, yang ngeri. Dia kemudian tersenyum ringan seperti peri yang diasingkan tanpa sedikit pun amarah. Untuk bisa mati di tanganku, kamu harus bangga. Yu Mingqiu bergumam. Suaranya tidak keras tetapi semua orang yang hadir bisa mendengar. Dia mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan. 2 potongan letih berubah menjadi 2 arus cahaya dan melesat ke arah kedua pria itu. Sinar cahaya giok mengalir sepanjang tahun. Sinar cahaya tidak cepat, tetapi mereka berdua merasa bahwa mereka tidak bisa menghindarinya, dan mereka tiba-tiba menyadari, tubuh mereka sebenarnya terjebak. Tidak mustahil. 2 potongan letih di mata kedua pria itu, semakin dekat, begitu dekat sehingga keduanya bisa melihat potongan letih, berputar dan memotong udara, menghasilkan aliran udara yang baik. Sasaran serpihan batu giok adalah tenggorokan kedua pria itu. Sialan, tidak bisa bergerak. Keduanya mengkonsumsi banyak kekuatan sejati, terlepas dari berapa banyak mereka berusaha untuk memaksa, mereka tidak dapat berjuang bebas. Potongan batu giok terbang lebih dekat, dan keduanya memiliki ketakutan di mata mereka. Tiba-tiba, tanpa tanda atau peringatan, bayangan muncul di depan kedua pria itu. Orang ini membuka lengannya lebar-lebar. Dia melindungi mereka seolah-olah dia adalah tembok besar, meninggalkan kesan tak terlupakan pada pandangannya. Tampar, tampar. Potongan batu giok itu direngkuh ke telapak tangan orang itu, sebelum mereka berdua bahkan bisa bereaksi. Orang di depan mereka melepaskan telapak tangannya, bubuk batu giok itu bergoyang turun. Bubuk batu giok yang dihancurkan halus itu disebarkan oleh angin, dan jatuh ke wajah mereka. Keduanya menutup mata mereka karena iritasi, dan ketika mereka membuka mata mereka lagi, mereka menatap kosong ke punggung orang itu. Sangat kuat. Kejutan dan kekhawatiran di wajah mereka hilang, tetapi hati mereka bahkan lebih mengerikan. Pria ini, siapa dia? Saat kedua pria itu masih berpikir. Tiba-tiba, pandangan belakang yang tinggi dan mendalam ini berkata tiba-tiba, berani kalian, mengecewakan Qian Hui. Nada suara itu dalam dan marah seolah-olah itu adalah erangan binatang buas. Isinya niat untuk membunuh dan kemarahan yang tak terbatas. Keduanya mengkhawatirkan nyawa mereka. Namun, keduanya lega. Dari kalimat itu, mereka tahu, orang ini adalah teman, bukan musuh. Hanya saja, kapan Qian Hui berteman dengan orang yang begitu kuat? Tanpa menunggu keduanya untuk melihat dengan jelas, mereka ditarik oleh pihak lain dan terlempar ke langit. Paman Qian. Sangguan Qian terbata-bata ketika dia dengan kosong menyaksikan sosok dalam pertarungan yang dipenuhi dengan agresivitas, tak kenal takut tanpa alasan. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri, bahwa itu adalah Ah Tian. Tang Tian memiliki banyak nama. Ah Tian.
Orang yang berlawanan memalingkan wajahnya, dan menunjukkan senyum yang bersinar. Paman Qian, sudah lama tidak bertemu. Itu benar-benar Ah Tian. Seolah-olah dia disambar petir, Paman Qian tertegun, berdiri di sana seperti ayam kayu, saat dia menatap kosong pada wajah yang dikenalnya yang pada saat yang sama dia merasa sangat asing baginya. Ini benar-benar Ah Tian. Tuan muda Ah Tian yang masih melatih teknik bela diri mendasar ketika dia meninggalkan Starwind City. Tuan muda Ah Tian yang sangat dirindukan nona muda. Tapi, mengapa Tuan muda Ah Tian di depannya, orang asing seperti itu? Paman Qian, Paman Qian. Sangguan Wei yang ada di udara tidak bisa peduli tentang hal lain, cemas berteriak. Paman Qian sepertinya terbangun dari mimpi, saat dia mengulurkan tangannya untuk memegang kedua pria itu dengan tergesa-gesa, tetapi matanya, masih terkunci pada Tuan muda Ah Tian yang ada di tempat kejadian, tidak bergerak bahkan kesedikit pun. Paman Qian, kita akan bernostalgia nanti. Wajah Tang Tian menjadi gelap, dia berbalik, menatap Yu Mingqiu di depannya, dan dengan dingin berkata, kamu berani menggertak Qian Hui, bocah, kamu akan mati hari ini. Yu Mingqiu sedikit terkejut, dia mengukur Tang Tian, penuh ejekan, dia berkata, sejak kapan klan Sangguan membungkuk begitu rendah, untuk meminta orang luar datang dan melindungi wajah Sangguan klan mereka. Kecuali selain Sangguan Qian Hui, klan Sangguan tidak dapat menghasilkan orang yang bisa bertahan dalam pertarungan. Petik 2. Segera lingkungan sekitarnya menarik perhatian. Ketika Yu Mingqiu muncul di pintu klan Sangguan, itu telah menarik perhatian banyak orang. Siapapun yang memiliki sedikit kekuatan, praktis berlari untuk bergabung dengan kerumunan, konflik antara klan Yu dan Sangguan, ke Immortal Constellation, sangat penting. Penonton seniman bela diri di sekitar, selama mereka memiliki kepala dan wajah, mereka akan muncul. Nada bicara Yu Mingqiu dipenuhi dengan ejekan, tetapi itu membuat orang-orang memiliki perasaan yang sama. Dalam 2 tahun sejak Sangguan Qian Hui kembali, dia dengan cepat mendorong klan Sangguan kembali ke posisi klan aristokrat atas Immortal Constellation. Tetapi karena itu, orang-orang menyadari bahwa klan Sangguan yang telah merebut kembali posisi teratas, tidak sekuat yang mereka bayangkan. Mereka tertipu oleh kekuatan Sangguan Qian Hui di masa lalu. Dari apa yang mereka lihat, tidak peduli seberapa kuat seseorang, tidak mungkin bagi satu orang untuk mendukung seluruh klan. Mereka bisa memastikan sekarang bahwa Sangguan Qian tidak berbohong. Qian Hui tidak ada, jika tidak, dia pasti sudah muncul. Sedemikian rupa sehingga beberapa orang di kerumunan merasa bahwa itu adalah waktu yang tepat. Klan Sangguan tanpa Sangguan Qian Hui, akan menjadi sangat lemah. Sangguan Qian berpengalaman dan hati-hati, kata-kata Yu Mingqiu memiliki niat berbahaya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dia maksud, bahkan orang-orang yang gelisah di kerumunan, dia sudah mengawasi mereka. Dia tidak menyangka bahwa keadaan akan berubah seperti itu. Bahkan nona muda tidak akan berharap bahwa Yu Mingqiu tiba-tiba akan kembali. Kalau saja mereka punya 2 tahun lagi, Sangguan Zhu dan Sangguan Wei bisa tumbuh menjadi seseorang yang secara pribadi bisa menangani ini, pada dasarnya, mereka masih kurang sedikit. Nona muda. Meskipun Sangguan Qian merasa cemas, wajahnya tidak menunjukkan siapa di klan yang bisa dibandingkan dengan nona muda. Tidak ada di masa lalu, dan tidak ada sekarang. Sama seperti siapa yang bisa menanggung amarah nona muda. Semua sampah yang menyebabkan nona muda marah, di mana mereka semua. Klan Yu hanya bisa berjuang di pintu kematian sampai rindu muda kembali. Petik 2. Beberapa kata ini, menyebabkan semua orang yang gelisah menjadi tenang. Dalam kurun waktu 2 tahun, bagaimana Sangguan Qian Hui memantapkan prestasinya dan menggerakkan geng tanpa siapapun. Sederhana, untuk membawa Sangguan ke medan perang. Di masa lalu ketika klan Sangguan menggunakan metode curang, dan menghilangkan lebih dari 6 klan, jika bukan karena klan Yu, yang melihat peluang, dan dengan cepat mengambil inisiatif untuk menarik kembali. Mereka juga tidak akan selamat. Setelah memikirkan kemarahan Sangguan Qian Hui, mereka semua bergidik, Yu Mingqiu baru saja kembali ke Immortal Constellation dan tidak tahu situasinya, tetapi mereka semua berada di bawah tekanan Sangguan Qian Hui selama 2 tahun terakhir, dan dominasinya, mereka yang paling jelas tentang hal itu. Hati Paman Qian ditentukan, dan dia berkata dengan suara rendah, dan siapa yang mengatakan Tuan Muda Ah Tian adalah orang luar. Dia adalah kekasih masa kecil nona muda, dan klan Sangguan aku akan segera menjadi menantu laki-laki, suami yang nona muda pilih secara pribadi. Petik 2. Seluruh jalan menjadi sunyi senyap. Sangguan Wei dan Sangguan Zhu dan sisanya di belakang Paman Qian, semuanya tercengang, dan menjadi benar-benar diam. Menantu. Semua murid klan Sangguan tertegun sampai pikiran mereka menjadi gelap setelah mendengar, menantu, yang tiba-tiba. Seluruh tempat itu masih sunyi, dan kemudian seluruh jalan tiba-tiba meledak. Pria Sangguan Qian Hui. Dia adalah pria Sangguan Qian Hui. Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Apakah itu palsu? Petik 2. Palsu. Bagaimana mungkin? Itu seperti tepat di depan semua orang. Bagaimana Sangguan Qian memalsukan hal seperti itu? Jika Sangguan Qian Hui tahu tentang hal itu, dia mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Petik 2. Itu benar. Tapi laki-laki nona Qian Hui. Aku sangat sedih. Pertama satu sisi membuat keributan, sangat cepat, tempat lain menyebabkan keributan, menyebabkan seluruh tempat melolong dalam kesedihan. Corak Sangguan Qian Hui yang indah dan temperamen tiada taraf, telah menjadi dewi di hati semua pria di Constellation abadi. Sekarang sang dewi tiba-tiba memiliki seorang lelaki. Realitas telah runtuh begitu cepat.
Setelah Tang Tian mendengar kata-kata Paman Qian, dia terkejut. Tapi, pria Qian Hui. Hahaha. Benar sekali. Tang Tian berada di atas bulan, hanya untuk merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi. Ia meninju dengan satu kepalan tangan, dan rasa lapar perangnya mendidih secara maksimal. Iya, dari kata-kata ini, dia masih harus mengalahkan anak laki-laki cantik di depannya. Tatapan Tang Tian seukuran Yu Mingqiu di depannya tanpa menahan diri, seolah sedang menatap mangsanya. Dia akan memukuli orang yang mencolok di depannya untuk memperingati Yang Latang dan Nona Muda Qian Hui yang agung dan murni untuk satu sama lain. Jika Qian Hui ada di sini, kurasa dia akan sudah mengangkat pedangnya untuk menyerang. Tang Tian sangat ingin mencobanya. Yu Mingqiu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, pria sangguan Qian Hui, sebenarnya idiot. Aku dapat mengatakan bahwa penglihatannya mengerikan sampai ekstrim. Seekor bunga menusuk tumpukan pupuk, tes, maka pertama-tama aku akan membunuh suaminya, dan kemudian dengan lembut mencintainya dengan hati-hati. Petik 2. Tanpa menyelesaikan kata-katanya, dia terganggu. Tang Tian berlari ke arahnya dan berteriak dengan bangga dengan wajah ceria, hentikan omong kosong. Anak laki-laki yang cantik, anak muda dewa ini jengkel. Petik 2. Yu Mingqiu menggigil, begitu cepat. Dia menggerakkan tubuhnya dan menghindari pukulan Tang Tian. Sebelum menstabilkan tubuhnya, embusan angin bertiup dari belakangnya. Yu Mingqiu kaget dan dia menghindar dengan tergesa-gesa lagi. Bagaimana dia begitu cepat? Yu Mingqiu resah. Sosok seperti sosok muncul di depannya tanpa peringatan, praktis sangat dekat sehingga dia menekan ujung hidungnya. Hati Yu Mingqiu kewalahan karena shock, dia segera menggunakan jari-jarinya seolah-olah dia mencabut, dan kekuatan memasuki sosoknya, jatuh dengan rapi. Sesuatu telah salah. Bang! Dia merasakan sakit yang luar biasa di punggungnya seolah-olah dia dipukul keras oleh kapak. Kekuatan-kekuatan yang kuat menembus tubuhnya. Dia mengerang tetapi dia meminjam kekuatan ini dan bergegas maju untuk memisahkan jarak. Sungguh kekuatan sejati yang aneh. Yu Mingqiu berdiri lagi. Ia melotot ke Tang Toan saat ia mengulurkan telapak tangannya untuk menghapus darah di sudut mulutnya. Semua orang terkejut dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Yu Mingqiu, yang tampak sangat galak dan kuat sehingga mengguncang dunia, sekarang terluka oleh anak muda acak. Para murid keluarga Sangguan sangat tersentuh. Benar-benar menantu yang kuat. Memang, dia punya beberapa gerakan. Yu Mingqiu berkata, tapi, ini dia. Dia mengangkat telapak tangannya. Intuisi yang kuat. Seseorang yang berperawakan jangkung tiba-tiba berkata di antara kerumunan. Seorang pria dengan kumis berbentuk bisait di sampingnya mengangguk, dan agak heran, ini pertama kalinya aku melihat seorang bocah seperti dia dengan intuisi mengerikan seperti itu. Keduanya kuat, dan dengan satu pandangan, mereka bisa bawa kemampuan Tang Tian untuk meninju Yu Mingqiu, tidak mengandalkan kecepatan, tetapi intuisi. Tang Tian bisa memanfaatkan keuntungannya dengan baik, selain membuat langkah pertama, sepanjang waktu ia menggunakan gerakan kecil dan langkah-langkah untuk menghindar dan mencegat. Hanya menggunakan keunggulan intuisinya yang kuat untuk kecerdasan luar biasa. Orang dengan intuisi yang kuat jarang terlihat, dan untuk dapat menggunakannya secara sadar secara maksimal selama pertempuran bahkan lebih jarang. Yu Mingqiu masih membutuhkan penajaman. Pria jangkung itu berkata dengan sedih. Dia terlalu lama tertahan. Pria berkumis berkata, tapi, dia tidak kekurangan naluri pertempuran. Dengan kalimat itu, lelaki jangkung itu setuju, sayangnya kami tidak melihat sangguan Qian Hui. Aku benar-benar ingin tahu, seberapa kuat sangguan Qian Hui sebenarnya. Seberapa kuat dia sebenarnya? Pria berkumis itu tampak keberatan dan berkata, dia hanya setua itu. Jangan memandang rendah dirinya, jangan lupa, itu masih di tangannya. Pria jangkung itu mengingatkan. Sayangnya dia tidak ada di sini, Pria berkumis itu segera berkata, mari kita terus menonton, Yu Mingqiu dan set armornya cukup kompatibel. Aku masih merasa kalau bocah yang kelihatannya agak bodoh itu tidak buruk. Pria jangkung mengangkat alisnya dan berkata. Dia adalah pria sangguan Qian Hui, lupakan saja. Pria berkumis itu berkata dengan dingin. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Pria jangkung mengangkat bahu. Menamparkan, baju besi letih di lengan Yu Mingqiu tersebar dan melayang di lengannya. Setiap armor letih berubah menjadi sinar aura dan menembus ke dalam tubuhnya. Lebih dari 10 sinar aura terus menembus ke dalam tubuh Yu Mingqiu. Tang Tian menyipitkan matanya dan menatap Yu Mingqiu. Dia jelas bisa merasakan kekuatan Yu Mingqiu naik terus, tetapi dia masih belum bergerak. Dia menatap dengan ketat baju besi yang dikenakan Yu Mingqiu. Paman Bing mengatakan kepadanya bahwa ini adalah baju besi Sculptor Constellation. Meskipun mereka hanya menghubungi satu sama lain untuk waktu yang singkat, Tang Tian lebih dulu unggul. Karena Yu Mingqiu tidak tahu intuisi Tang Tian sekuat ini. Tetapi dalam perspektif Tang Tian, Yu Mingqiu tidak terbiasa dengan baju besi ini. Sepertinya dia baru saja mendapatkan armor ini belum lama ini. Semua pikiran yang mengganggu lenyap dari pikiran Tang Tian. Dia menatap Yu Mingqiu dan perlahan-lahan menyipitkan matanya. Dia sangat tenang. Dalam pertempuran, Tang Tian seperti orang yang berubah. Pikirannya akan luar biasa aktif, namun tenang. Tempat-tempat yang tidak jelas dengan cepat menjadi jelas di benaknya. Qian Hui tidak ada di sini. Paman Qian dan yang lainnya dalam kesulitan. Seseorang merencanakan ini di bawah meja. Ada dalang di belakang Yu Mingqiu. Sebuah petunjuk pudar menjadi jelas dalam benaknya.
Orang-orang ini, beraninya mereka bersekongkol melawan Qian Hui. Ketenangan di mata terjepit Tang Tian memudar perlahan, dan sesuatu yang disebut bahaya mulai muncul dengan cepat seperti pembentukan awan kelabu. Sama seperti bajingan itu di yang terkuat, dia akan menghancurkannya sepenuhnya. Dalam beberapa saat, pikiran ini melompat keluar dari hati Tang Tian. Pemikiran yang tenang dengan cepat berubah menjadi kabur, dan digantikan dengan naluri. Tapi insting memberitahunya hal yang sama, itu bukan ide yang buruk. Karena itu yang terjadi, maka aku akan membiarkanmu mati dengan terhormat. Tang Tian menjaga pandangannya dan berdiri sekali lagi. Jika Yu Mingqiu mengandalkan metode lain, Tang Tian mungkin tidak percaya diri, tetapi jika dia hanya menggunakan armor, Tang Tian tidak takut sama sekali. Tang Tian tiba-tiba membuka kedua tangannya. Tindakan Tang Tian menarik perhatian banyak orang. Semua orang terkejut dengan keganasan Yu Mingqiu, tapi semua orang bahkan lebih terkejut pada Tang Tian, yang melompat entah dari mana. Dibandingkan dengan Yu Mingqiu yang bebas, mudah, elegan, kuat dan gagah, Tang Tian tampaknya tidak mengesankan. Jadi, ketika Sang Wang Qian berkata Tang Tian adalah pria sangguan Qian Hui, semua orang tersentak. Dibandingkan dengan Yu Mingqiu, kekuatan Tang Tian tampak biasa sehingga dia tidak bersinar sama sekali. Sampai dia bergerak dan melukai Yu Mingqiu, semua orang kemudian memandang anak muda yang tampak bodoh ini. Apa yang dimiliki Tang Tian dengan baik, beberapa melihat, tetapi kebanyakan dari mereka tidak. Ketika kekuatan Yu Mingqiu meningkat, tindakan Tang Tian bahkan lebih menarik. Semua orang ingin tahu, anak muda yang tampak bodoh ini Tang Tian, bagaimana dia akan bertarung dengan Yu Mingqiu. Hah, pria jangkung di luar tiba-tiba tersentak. Dia menegakkan punggungnya dan menatap Tang Tian dengan erat. Apa yang kamu rasakan? Kumis berbentuk kep menjaga pandangannya pada Tang Tian juga saat dia bertanya dengan cepat. Ada gelombang. Wajah pria jangkung itu lurus, gelombang energi yang sangat kuat. Ini pelindungnya. Kumis berbentuk X berseru. Persis saat kata-kata pria berkumis left berbentuk meninggalkan mulutnya, Tang Tian berteriak, merak. 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 Raungan Tang Tian bergema di telinga para penonton, seolah-olah ada banyak orang yang berteriak bersama. Lapisan aura biru muncul dengan kecepatan yang sangat cepat dari jari kaki Tang Tian. Mengikuti tubuhnya, itu berkembang dan menutupi lengannya yang terbuka lebar. Dalam sekejap mata, baju besi bulu berwarna biru muncul di tubuh Tang Tian. Itu sangat memesona. Armor bulu terbuka perlahan dan menutupi bahunya. Di atasnya berdiri seekor merak yang dingin dan bangga. 3 bulu berwarna merah melayang ringan di dahinya. Saat ia mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan arogansi. Bang! Betapa kekuatan kuat yang menyembur ke langit seperti gunung berapi memuntahkan. Tang Tian menyipitkan matanya. Hampir di saat yang sama, burung merak di bahunya menyipitkan matanya juga. Mata burung merak memancarkan lapisan cahaya perak. Matanya tampak perak dan menambahkan kepribadiannya yang sedingin es. Jika Jing Hao melihat merak ini, dia akan terkejut, karena sekarang bahkan lebih kuat. Setelah pertempuran terakhir dengan jiwa Onyx, burung merak menyelamatkan nyawa Tang Tian. Mendengar bahwa teknik rahasia dapat menyehatkan dan memperkuat roh bela diri dari harta karun bintang, Tang Tian menghabiskan 1000 kredit untuk membeli teknik rahasia. Teknik ini disebut Nurture Treasure Records. Itu tidak rumit untuk memperkuat martial spirit harta karun itu. Yang diperlukan hanyalah memberi makan roh bela diri dengan inti roh, kemudian menggunakan roh bela diri sebagai api untuk mengolah harta dan membantu menghilangkan semua residu di dalam inti roh. Ada 2 keuntungan untuk ini. Pertama, itu bisa memperkuat harta martial spirit, dan pada saat yang sama, itu bisa dibersihkan. Poin bagus lainnya adalah bahwa hal itu dapat memungkinkan harta bela diri menjadi lebih dekat dengan roh bela diri sendiri. Dengan demikian, harta dan pemilik akan memiliki hubungan yang lebih intim. Pemilik kemudian dapat memaksimalkan potensi harta lebih banyak. Tang Tian sekarang memiliki lebih dari 1000 kredit. Penghargaan ini datang dengan mudah dan dia tidak merasakan kesulitan ketika menghabiskannya. Hal utama adalah bahwa roh bela dirinya super kuat dengan tingkat kekuatan 5. Itu sudah menjadi roh bela diri perak, dan ini di luar imajinasi siapapun. Roh marsial perak sangat cepat membuktikan kekuatannya. Merak hari ini jauh lebih kuat. Titik kunci antara Tang Tian dan komunikasi burung merak sebelumnya tidak jelas, tetapi sekarang lebih jelas. Meskipun mereka semua armor perunggu, merak biru jelas lebih kuat daripada armor musim gugur giok magnificent yang cerah. Armor yang sangat kuat. Pria berkumis seberbentuk tertegun oleh dia mengerutkan kening, itu dari konstelasi Pavo. Apakah konstelasi Pavo menghasilkan seniman bela diri yang kuat? Tidak mungkin baju besi seperti itu tidak memiliki senior. Petik 2. Sepertinya ada satu di grup marsial terhormat. Dia adalah Ghost Claw dan dia menggunakan armor Pavo Constellation. Pria jangkung menatap Tang Tian tanpa niat untuk mengalihkan pandangannya saat dia berkata dengan cepat. Bajingan ini dari grup marsial terhormat. Pria berkumis berbentuk rajutan alisnya lebih, jika Tang Tian memiliki latar belakang kelompok bela diri terhormat, maka masalah ini akan menjadi lebih rumit. Untuk organisasi besar seperti Honorable Martial Group yang akan terlibat, itu akan sangat merepotkan. Aku pikir begitu. Lelaki jangkung itu berkata, grup marsial terhormat adalah para ahli dalam semua harta karun star, dan tak tertandingi dalam pengetahuan mereka. Kamu melihat mata burung merak, matanya yang cerah, pasti telah melewati temper. Petik 2. Betapa menyebalkannya pantat itu. Sepertinya Yu Mingqiu telah bertemu musuh yang kuat. Pria berkumis berbentuk jelas tidak melihat potensi di Yu Mingqiu.
Ya, lelaki jangkung itu tidak pernah mengharapkan sesuatu berubah. Keduanya mengerutkan kening. Yu Mingqiu menatap kosong ke Tang Tian yang sudah berubah. Bajingan ini yang tampak seperti idiot sebenarnya memiliki baju besi. Semburat kecemburuan membakar hatinya segera. Dan baju besi yang lebih kuat dari yang dia miliki. Untuk orang seperti dia, bagaimana dia bisa mendapatkan baju besi yang lebih kuat dari yang dia miliki? Bajingan. Mata Yu Mingqiu terbakar cemburu saat dia menatap Tang Tian. Niatnya untuk membunuh tumbuh. Sebuah suara terdengar di dalam hatinya, selama kamu membunuh bajingan ini, kamu bisa mendapatkan baju besi yang lebih kuat ini. Selama kamu membunuh bajingan ini, kamu bisa menjadi raja ketika kamu kembali. Semua orang akan mengingat nama kamu. Kamu hanya harus membunuh orang ini. Hanya harus membunuh orang yang satu ini. Mata Yu Mingqiu menyala karena marah. Bertahun-tahun, dia hidup seperti sampah. Dia menjadi semakin bengkok. Dan di titik yang sangat krusial, dia ingin mengumumkan kembalinya, mengumumkan bahwa dia lebih kuat dari sebelumnya, tapi semuanya hancur oleh bajingan ini. Mati. Dia hanya harus membunuh orang ini. Dan dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Tampar, tampar, tampar. Baju besi letih di tubuh Yu Mingqiu tersebar terus-menerus untuk berubah menjadi aura dan menembus tubuhnya. Di wajahnya, dia mengungkapkan bahwa dia kesakitan, tetapi kekuatannya tumbuh pada tingkat yang mencengangkan. Tang Tian menatap lawannya dengan tenang. Dalam hatinya, dia menggelengkan kepalanya. Sejak dia membeli Nurture Treasure Records, dia akhirnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang harta martial spirit. Perbedaan antara harta dan hal-hal lain diletakkan dalam martial spiritnya. Roh martial dalam harta, semakin tinggi levelnya, semakin tinggi spiritualnya, dan itu akan mengalami lebih banyak emosi. Dalam sebuah harta, apakah harta martial spirit akan mendekati kamu atau menjauhkan diri dari kamu, sangat memengaruhi seberapa hebatnya harta itu. Dari Nurture Treasure Records, Tang Tian belajar sepatah kata, kepercayaan. Kamu harus mempercayai harta kamu. Semakin kamu mempercayai harta kamu, semakin kuat jadinya, dan kamu akan membangun hubungan yang lebih baik dengannya. Tapi Yu Mingqiu tidak percaya pada bajunya lagi. Sangat disayangkan, Tang Tian melihat sinar pancaran kesedihan. Dalam cahaya itu adalah semua kesedihan roh bela diri dari baju besi. Dia tidak cocok untuk memiliki baju besi. Lalu, biarkan semuanya berakhir. Tang Tian menjaga pandangannya dan menurunkan tubuhnya. Dia menyebar membuka lengannya dan mengepalkan tangannya dengan erat. Mata merak di bahu Tang Tian berbinar. Aura biru bercahaya dipancarkan dari armor bulu biru dengan kecepatan spektakuler saat berkumpul di tangan Tang Tian. Ketika dia naik ke posisi kuda, dia membungkukkan tubuhnya dan berteriak. Membunuh. Dengan gelombang energi di kakinya, lumpur di bawah kakinya meledak. Seperti panah yang meninggalkan busur, dia menembak ke depan. Banyak sinar biru berkumpul di sekitar lengannya yang terbuka lebar dan membentuk layar seperti sepasang sayap biru. Tubuh Tang Tian mencondongkan tubuh ke depan saat ia melakukan perjalanan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan sinar biru sedingin es, dia mengangkat wajahnya perlahan dan matanya menyala panas. Pria kejam di depannya mendekat ketika dia terbang. Keinginan Tang Tian untuk melawan mawar tanpa henti. Yu Mingqiu tersenyum licik. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menjentikkan jari ke arah Tang Tian. Berdengung. Peluit pelan membuat tulang punggung merinding. Hampir pada saat yang sama, Tang Tian menyipitkan matanya. Dia melompat ke samping dengan kaki kanannya, dan kekuatan mengejutkan melewati tubuhnya. Dong, suara terkompresi muncul dari belakangnya. Semua tanah dan debu beterbangan. Kekuatan jari ini sebenarnya meledakkan lubang dengan diameter setengah meter. 10 jari iblis menjentikkan terus-menerus seperti bunga mekar. Bas bas bas. Di bawah menjentikkan jari seperti hujan, Tang Tian menutupi wajahnya dan berlari ke arahnya. Itu menutupi area yang sangat luas dan Tang Tian tidak bisa mengelak. Tang Tian mengerang dan kemudian tubuhnya tiba-tiba menjadi buram. Seolah-olah bola bayangan bergerak maju terus-menerus, serangan jari yang kuat melewati bola bayangan ini, namun itu tidak mempengaruhi Tang Tian sedikitpun. Orang-orang di sekitar tersentak. Mereka kaget. Apa ini? Apakah ini teknik tubuh? Sungguh teknik tubuh yang aneh. Petik 2. Semua orang berdiskusi. Mereka terhibur dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Kekuatan jari Yu Mingqiu sangat padat, hampir tidak ada celah di antaranya. Tapi Tang Tian sepertinya bisa menghindari semua itu. Betapa kuatnya teknik tubuh ringan itu. Pria jangkung itu tersentak, intuisinya sangat kuat. Apakah dia benar-benar berasal dari grup marsial terhormat? Kapan orang-orang dari kelompok bela diri terhormat mulai belajar intuisi? Aneh. Memang, dia luar biasa. Mata pria berkumis berbentuk berkilau. Hanya mereka berdua yang bisa melihat dengan jelas bahwa Tang Tian tidak hanya mengandalkan teknik tubuh yang ringan. Di mata mereka, 8 Divinatory Steps bukan hanya teknik tubuh ringan. Untuk hanya mengandalkan 8 langkah Divinatory dan mencapai kondisi seperti itu benar-benar mustahil. Alasan Tang Tian bisa menghindari setiap serangan satu jari, adalah karena intuisinya. Dia selalu bisa memprediksi kekurangan di antara kekuatan jari. Meskipun Tang Tian telah meminjam kekuatan dari Soaring Boots of Pony, dia berani untuk dapat mencapai kondisi seperti itu. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seorang seniman bela diri intuitif yang kuat. Apa yang lebih lucu, adalah bahwa seniman bela diri intuitif ini sebenarnya yang pertama datang dari grup marsial terhormat.
Grup marsial terhormat tidak pernah pandai intuisi. Dari apa yang mereka lihat di Tang Tian, mereka berhipotesis dia harus menjalani pelatihan profesional sebelum dia bisa mencapai standar yang mengejutkan. Tetapi untuk belajar dalam intuisi, dan cukup pintar dalam menggunakan dan menumbuhkan kekuatan, tidak banyak yang bisa melakukan itu. Bajingan ini. Tang Tian berhadapan muka dengan serangan jari. Keadaan mentalnya tenang, dan dia luar biasa fokus. Intuisi lincah dan semburan energi yang kuat memungkinkannya untuk maju ke depan di antara serangan jari. Tapi saat dia semakin dekat dengan Yu Mingqiu, tekanan meningkat. Bahkan Tang Tian harus mengakui bahwa teknik jari Yu Mingqiu sangat mendalam dan baik. Serangan yang dia jentikkan tidak terlihat, namun berat, kokoh dan cepat. Jari Engri Tang Tian lebih rendah dari teknik jari Yu Mingqiu. Tapi, jarak antara keduanya hanya sekitar 10 meter. Jarak ini harus dilakukan. Tang Tian menstabilkan tubuhnya. Seperti dua batang kayu, dia menjejakkan kakinya jauh ke dalam lumpur, kekuatan sejati yang sudah menumpuk dan menunggu di tubuhnya tiba-tiba meledak. Biasa namun sempurna concussion pang. Sepanjang jalan, burung merak di bahu Tang Tian bergetar. Sinar di matanya tumbuh, dan bulu-bulu di punggungnya tegak seperti mengira itu pedang. Aura tinju biru berkilauan dan riak yang tak terhitung jumlahnya meledak menuju Yu Mingqiu. Setelah aura kepalan tangan meninggalkan tangannya, itu meluas tiba-tiba menjadi seukuran wajah. Dalam aura pertama ada arus biru dengan kekuatan tajam yang tak terbatas mengalir dan berputar. Udara di sekitar mereka sedang diaduk, dan peluit bergema melalui yang mematikan kulit kepala banyak orang. Semua orang terkejut oleh tinju ini. Misalkan ketika Yu Mingqiu memamerkan baju besinya sebelumnya, banyak orang memiliki pemahaman awal tentang kekuatan baju besi. Tapi sekarang, di bawah hantaman dahsyat, kepada hadirin, mereka tidak bisa lagi bersikap tenang. Mereka semua memiliki ekspresi kaget di wajah mereka, dan banyak orang tanpa sadar menggigil. Ini adalah kekuatan sejati dari sebuah armor. Yu Mingqiu tertegun oleh tinju ini. Wajahnya dilukis dengan ketakutan sebelum dia menjentikkan 10 jarinya ke arah aura pertama. Kekuatan mengejutkan dari serangan jarinya menghantam aura tinju biru, tetapi menghilang tanpa harapan untuk kembali. Mereka menghilang tanpa jejak. Pukulan konkusi Tang Tian sudah memiliki kekuatan gegar otak. Bersama dengan baju besi, itu diperkuat ke tahap yang luar biasa. Aura pertama memancarkan riak arus yang perlahan-lahan diselimuti oleh lapisan biru. Yu Mingqiu pucat sekarang. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Kenapa? Kenapa armornya begitu kuat dan tangguh? Mengapa? Mata Yu Mingqiu tiba-tiba memerah. Dia menjerit paru-parunya saat dia menggabungkan semua jari-jarinya dan menunjukkan dengan ganas. Sinar cahaya putih tumpah tiba-tiba dan mengetuk jalannya ke aura tinju biru. Bang! Sebuah ledakan terdengar sangat keras sehingga dia tidak bisa mendengar apa-apa untuk sesaat. Asap ledakan kuat menutupi langit, seolah-olah binatang buas telah dilepaskan dan memberontak tepat di depannya. Yu Mingqiu meludahkan darah daging. Mata merahnya mengejak kegilaan. Dia seperti orang gila saat dia tertawa keras. Jadi bagaimana jika armornya kuat? Itu masih jalan buntu dengan dia. Kabut menari di udara dan tiba-tiba, sinar biru menyala. Hah? Yu Mingqiu terkejut. Apa itu tadi? Seperti bintang biru, tiba-tiba meledak. Dalam sekejap mata, cahaya biru dipancarkan tepat di depannya. Sinar biru berkilauan dan, dalam sepersekian detik, itu menutupi penglihatannya. Yu Mingqiu kehilangan kotorannya seperti binatang buas yang dikurung. Dia berteriak dan dengan 5 jari saling berhadapan, dia menggabungkan semua 10 jarinya menjadi satu. Kekuatan luar biasa muncul dari 10 jari dan menerobos. Cahaya biru bergegas datang. Persis seperti samudera biru. Dia memblokir kekuatan gegar otak. Dia juga memblokir energi naga langit, tetapi energi derek yang tajam dan lincah seperti paku. Pertahanan kekuatan sejatinya mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Wajahnya segera berubah. Tanpa memberinya kesempatan untuk mengejar ketinggalan, kekuatan biru es melaju cepat seperti ombak yang mengamuk dan, dalam waktu yang singkat, menghancurkan pertahanan kekuatan sejatinya menjadi berkeping-keping. Apakah ini berakhir? Saat ia diliputi sinar biru, hatinya tiba-tiba terasa damai. Semuanya berakhir. Sebuah lubang sedalam lebih dari 5 meter, terbakar dan hitam arang, berserakan dengan beberapa potong baju zirah yang sudah hancur. Tang Tian memegang posisi dan tinjunya. Terengah-engah, tubuhnya hitam seperti arang. Ledakan terakhir juga bukan masalah kecil baginya. Merak di bahunya tetap bangga, tetapi itu memang terlihat sedikit tidak bersemangat. Sinar biru yang berkilauan masih menutupi tangan kanan Tang Tian, dan melilit tangan kanannya. Api hijau di Fornax Fist Gloves melayang di udara. Semburan energi terakhir dari Yu Mingqiu mengejutkan Tang Tian. Jika dia tidak memiliki merak biru, jika dia tidak menghabiskan waktu berlatih dengan zirahnya, jika Yu Mingqiu percaya pada zirahnya, jika akhir dari pertempuran tidak bisa diprediksi. Yu Mingqiu benar-benar kuat dan gagah. Dibandingkan dengan Bro Jinghao, dia tidak kalah. Saat hening, Tang Tian berdiri. Melihat baju besi letih di lubang. Dia merasa lega, namun dia merasa kasihan, karena tidak menemukan dirinya pemilik yang baik. Orang-orang di sekitar menonton, terkejut dengan pertempuran yang baru saja mereka saksikan. Pria jangkung itu tetap diam untuk waktu yang lama sebelum berkata dengan enteng, dari kedua tinju itu, aku yakin dia berasal dari grup marsial terhormat. Kedua tinju itu memaksimalkan kekuatan armor.
Ini adalah gaya pertempuran klasik dari grup marsial terhormat. Pria jangkung itu berbicara dan pria berkumis agrit itu setuju. Tapi tiba-tiba dia sadar dia tidak banyak bicara. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, dasar bajingan yang menakutkan. Kami dalam kesulitan kali ini. Petik 2. Pria jangkung itu menunjukkan senyum pahit. Mereka berpikir jika Sangguan Qianhui tidak ada di sini, itu berarti keluarga Sangguan berada pada posisi terlemah mereka. Siapa yang tahu pria Sangguan Qianhui akan muncul entah dari mana. Mereka pasti tidak mengharapkan anak muda seperti dia, yang terlihat sangat normal, untuk benar-benar menjadi gagah berani. Tapi yang membuat mereka khawatir adalah kelompok bela diri terhormat di belakang anak muda itu. Untuk usianya, untuk menjadi begitu kuat, posisi pemuda ini di grup marsial terhormat tidak akan rendah. Sebaliknya, gurunya akan melihatnya sebagai harta karun. Ini berarti sejumlah besar kekuatan dan otoritas. Rencana mereka awalnya dibuat benar-benar hancur. Mari kita kembali dulu. Pria jangkung itu bergumam, kita tidak bisa menyelesaikan ini sendiri. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh atasan. Petik 2. Memhem, kamu benar. Pria berkumis berbentuk setuju. Keduanya lalu menghilang. Sangguan Zhu berbisik, menantu, kamu sangat baik. Mata Sangguan Wei penuh dengan kekaguman dan gairah, menantu klan kami. Sangguan Qian menatap anak muda yang seperti dewa yang berdiri di samping lubang yang terbakar itu dengan kosong. Pikirannya linglung. Apakah ini benar-benar Tuan Muda Tian? Sejak kapan Tuan Muda Tian menjadi sangat kuat? Aku percaya bahwa Brother Tian akan menjadi sangat kuat. Begitu kuat sehingga dia bisa melindungi Qianhui. Petik 2. Tiba-tiba, kalimat yang diucapkan oleh Nona muda muncul di kepala Sangguan Qian. Itu bukan pertama kalinya Nona mengatakan kata-kata seperti itu. Setiap kali dia melakukannya, dia sangat percaya diri. Rindu. Sangguan Qian menatap siluet yang ramping dan kuat. Tuan Muda Tian, selama ini, apa yang terjadi pada tubuhmu? Seolah-olah dia merasakan tatapan Sangguan Qian, Tang Tian tiba-tiba berbalik, memperlihatkan gigi seputih salju dan senyum ceria, seperti yang dia lakukan 2 tahun lalu. Sudah lama, Paman Qian. Wow, kamar ini sangat besar. Petik 2. Wah. Aku suka itu. Ini adalah tanah seni bela diri kelas tinggi. Petik 2. Sangguan Qian tersenyum pada Tang Tian. Sangguan Wei dan Sangguan Zhu, yang mengikuti di belakang Tang Tian, mendengar sesekali terengah-engah, dan berseri-seri dengan gembira. Sebaliknya, mereka merasa lebih intim. Menantu memang orang yang bekerja dalam kesendirian. Menantu memang tulus. Menantu memang orang yang jujur. Tidak peduli bagaimana keduanya terlihat, mereka merasa bahwa Tang Tian hebat. Di jalan, para murid klan Sangguan semua menatapnya dengan kagum dan hormat. Tang Tian menunjukkan kekuatan dan keganasan selama pertempuran yang mengejutkan dan berdampak pada mereka. Setelah 2 tahun kepemimpinan di bawah Sangguan Qianhui, klan Sangguan ini anehnya bersatu. Paman Qian mengajak Tang Tian berkeliling sekali, sebelum mereka menemukan tempat untuk duduk. Paman Qian, apa yang sebenarnya terjadi? Tang Tian memutuskan untuk bertanya setelah dia duduk. Paman Qian dengan ringan menghela nafas, ceritanya panjang. Kita harus mulai dari asal-usul Immortal Constellation terlebih dahulu. Petik 2. Tang Tian kaget. Dia tetap diam dan mendengarkan dengan sabar. Sangguan Wei dan Sangguan Zhu di samping terkejut dan penasaran. Mereka tahu beberapa hal tentang dermawan dan musuh klan mereka, tetapi mereka tidak pernah berpikir mereka bisa melacak sejarah hingga saat itu. Ratu Immortal generasi pertama menemukan Constellation Immortal dan memperluasnya. Selama waktu itu, Patriark klan Sangguan, Sangguan Hong, adalah bawahan sang ratu yang terpercaya. Nenek moyang membangun Constellation abadi saat ini bersama ratu. Dan pada saat itu, Patriark keluarga Yu adalah menteri penting ratu. Pada saat itu, meskipun Immortal Constellation bukan konstelasi terkuat, itu kuat. Orang luar tidak berani memandang rendah kami. Kekuatan ratu sangat dalam dan tidak dapat diprediksi. Harta karun bintang terkuat dari Gunung Constellation Abadi adalah mahkota abadi, yang ada di tangan ratu. Petik 2. Setelah kematian ratu, konstelasi immortal mulai menurun. Semua orang mengira Raja Abadi dari keturunannya tidak cukup mampu. Semakin buruk setelah setiap generasi. Namun, sangat sedikit orang yang tahu ini ada hubungannya dengan mahkota abadi. Setelah ratu meninggal, mahkota abadi dan roh bela dirinya tanpa sadar menjadi lemah. Sampai sekitar 100 tahun yang lalu, Immortal Crown sebenarnya menjadi peringkat perak Star Tracer. Dan hanya 30 tahun yang lalu, mahkota abadi yang mulia menjadi harta perunggu. Petik 2. Tang Tian tercengang. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa level Star Tracer sebenarnya bisa menurun. Sangguan Wei dan Sangguan Zhu sama-sama tidak percaya. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar cerita di balik layar. Penurunan mahkota abadi adalah bencana bagi konstelasi immortal. Level Immortal Constellation Star Treasures lainnya juga mulai meluncur. Harta warisan klan Sangguan kami, tingkat Immortal Green Needle mulai menurun. Seluruh kekuatan Gunung Constellation Abadi menurun dengan cepat dan semua orang dalam ketakutan. 5 tahun yang lalu, sekelompok pencuri yang kuat dan tidak dapat diprediksi masuk ke Istana Kekaisaran dan mencoba mencuri mahkota abadi. Mereka menculik Raja Abadi, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka tidak akan dapat menemukan mahkota abadi. Keluarga Sangguan menyelamatkan Raja, tetapi dia terluka. Semua ahli hampir kehilangan nyawa mereka. Klan Wang kalah parah dan dibantai.
Lawan itu sangat licik. Sang Patriark khawatir bahwa Nona akan terlibat, jadi 5 tahun yang lalu, Nona dan aku pergi ke Starwind City untuk mencari perlindungan. Petik 2. Tang Tian kemudian melihat cahaya. Tidak heran Qian Hui akan mengunjungi Starwind City. Raja yang abadi tidak ditemukan. Constellation Immortal juga dalam kekacauan. Hubungan antara klan kami dan klan Yu menjadi tegang. Dan ketika kekuatan bintang harta karun meluncur terus-menerus, para pemuda dari Immortal Constellation, yang memiliki masa depan, semua pergi ke rasi bintang yang lebih mulia dan bersemangat. Kekuatan Gunung Constellation Immortal sekarang sangat lemah. Petik 2. Sangguan Wei dan Sangguan Zhu terdiam. Mereka sensitif terhadap hal-hal mengenai kelemahan konstelasi Immortal. Hal ini baru terjadi 2 tahun lalu. Perubahannya tiba-tiba. Paman Qian tampak bersemangat. 2 tahun yang lalu, Tang Tian terkejut dan bertanya dengan hati-hati, kapan Qian Hui kembali? Betul, Paman Qian senang, 2 tahun yang lalu, roh bela diri dari harta abadi mulai berubah lebih kuat. Perubahan seperti itu tidak besar, tapi itu nyata. Petik 2. Kecuali, Tang Tian punya pikiran lain. Semua orang menduga bahwa seseorang menemukan mahkota abadi dan bahwa itu sudah pulih. Paman Qian agak jengkel, dan semua ini harus terjadi ketika Nona pergi ke reruntuhan Istana Kekaisaran. Jadi ada desas-desus yang mengatakan bahwa Nona telah mendapatkan mahkota abadi. Petik 2. Qian Hui mendapat mahkota abadi. Tang Tian energi, bagus sekali. Sangguan Wei dan Sangguan Zhu juga bersemangat. The Immortal Crown adalah harta terkuat di Immortal Constellation Mountain. Jika Nona mendapatkannya, aku tidak yakin apakah Miss memilikinya atau tidak. Paman Qian tersenyum pahit, tapi Nona telah melakukan dengan baik dengan kekuatan besar. Rumor itu semakin dipercaya, sampai-sampai banyak yang mengira Nona yang akan menghidupkan kembali Gunung Constellation abadi. Jadi selama ini, semua klan terus mendatangi kami. Klan Yu ingin tahu yang sebenarnya, jadi mereka telah menyusun rencana selama ini. Hanya saja Miss terlalu kuat. Jika mereka menantang Nona, mereka akan mati. 2 tahun ini, Nona telah bertahan untuk klan Sangguan. Petik 2. Sangguan Wei dan Sangguan Zhu tampak bersalah. Jika bukan karena menantu hari ini, pertempuran akan menelan banyak biaya bagi klan Sangguan. Paman Qian menyatakan yang sebenarnya. Semua beban klan Sangguan berada di pundak Qian Hui. Hati Tang Tian meringis. Dalam surat-surat yang ditulis Qian Hui kepadanya, dia tidak pernah menyebutkan semua ini. Dia hanya akan mengatakan dia hidup dengan baik dan menceritakan semua hal menarik yang telah dilihatnya. Dia tidak pernah berharap. Tanpa sadar, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Mungkin saja orang-orang ini adalah bajingan 5 tahun yang lalu. Paman Qian tampak serius, Nona sudah lama curiga bahwa klan Yu bersekongkol dengan mereka 5 tahun lalu. Jika aku benar, maka mereka pasti mengincar mahkota abadi. Petik 2. Tang Tian menarik napas panjang dan melonggarkan cengkeramannya. Dia mendongak dan mengungkapkan senyum ceria. Namun, matanya menyala-nyala, jangan khawatir, Paman Qian. Jika kelompok bajingan ini berani datang lagi, aku akan mengalahkan mereka. Petik 2. Kata-kata ganas seperti itu keluar dari Tuan Muda Tian. Paman Qian tersesat sejenak. Tuan Muda Tian memang tidak seperti masa lalu dia. Sebaliknya, mata Sangguan Wei dan Sangguan Zhu bersinar setelah mereka mendengarnya, menatap Tang Tian dengan kagum. Agresivitas menantu. Kembali di kamarnya, Tang Tian tenggelam dalam pikirannya. Tanpa Qian Hui, klan Sangguan sepertinya mereka dalam kesulitan besar. Dia harus memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, ekspresinya berubah aneh. Dengan pikiran, bajingan melompat keluar dari kabinet bela diri Aquarius. Yaya melompat ke atas meja, tangan menempel di pinggangnya. Dia mengepalkan giginya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dia menatap Tang Tian dengan sedih lalu dia mengangkat busur di tangannya yang kecil dan menunjuk ke Tang Tian. Dia dalam keadaan kacau, mulutnya menyemburkan, Yi Yaya, terdengar marah. Mengangkat tangannya seolah-olah dia menyerah, Tang Tian mengakui, ya ampun, aku benar-benar lupa tentang kamu. Yaya bahkan lebih marah sekarang. Wajahnya merah padam. Dia mengarahkan busurnya ke Tang Tian yang bertingkah seolah dia akan menyerangnya. Tang Tian melihat dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ada inti roh di tangannya. Yaya membeku dan matanya menyala. Wajah merah dan amarahnya yang marah semuanya menghilang. Tang Tian menamparkan, dan inti roh menabrak garis lengkung anggun, pergi dan bermain sendiri. Yaya memantul di atas meja dan meraih inti roh yang terbang di udara. Lalu dia berlari dengan gembira di pondok. Melihat Yaya, Tang Tian menamparkan bagian belakang kepalanya. Bagaimana dia bisa melupakan Bing? Untuk hal seperti ini, Paman Bing harus punya cara. Paman Bing mendengar apa yang dikatakan Tang Tian dan menggelengkan kepalanya, masalah ini terlalu rumit. Aku tidak akan bisa membantu. Selama tahun itu, rencana militer semua diselesaikan oleh pemimpin, AC dan sisanya yang licik untuk menyelesaikan masalah. Petik 2. Tang Tian sangat kecewa. Tidak terdengar bagus, dia berkata, kamu tidak tahu ini dan kamu tidak tahu itu, apa yang kamu tahu, Paman. Petik 2. Latih tentara. Paman Bing mengangkat kedua tangannya dan berkata dengan tidak bertanggung jawab, aku adalah kepala perwira militer Angkatan Darat. Aku hanya perlu tahu cara melatih tentara. Petik 2. Latih tentara. Tang Tian terkejut, matanya bersinar, kalau begitu kita bisa membantu Qian Hui melatih tentara, bukan? Haha, aku sangat pintar. Ya, itu baik untuk melatih Sangguan Wei dan Sangguan Zhu untuk memunculkan kekuatan klan Sangguan. Ketika Qian Hui kembali, dia akan dirawat. Petik 2. Bing diejek, jangan melamun.
Dengan standar klan Sangguan, bahkan jika mereka berlatih, mereka hanya akan menjadi tumpukan debu meriam. Petik 2. Setelah mendengar itu, Tang Tian mengejeknya, Paman Bing, bisakah? Aku bertanya banyak hal kepada kamu, dan kamu tidak tahu apa-apa. Sekarang, ada sesuatu untuk kamu yang mampu kamu lakukan, tetapi kamu pilih-pilih dan cerewet. Jika kamu tidak bisa melakukannya, katakan saja. Apa kepala perwira militer dari pasukan? Petik 2. Dengan kalimat terakhir itu, rambut Bing berdiri. Senyum di wajahnya membeku, bajingan, kamu lebih baik mengambil kembali kalimat terakhir kamu. Tang Tian tidak akan mundur. Dia memelototinya dengan suara yang lebih sarkastik, hei, Paman, jangan takut. Bukankah kamu kepala militer? Jangan bilang kamu memberi diri kamu nama itu. Petik 2. Keduanya saling memandang dalam kemarahan seolah-olah mereka ayam berkelahi. Tidak ada yang mau mundur. Jangan berpikir kamu bisa menggunakan metode tercela seperti itu untuk memikatku. Bing mengertakkan gigi dan berkata. Panglima tentara militer. Tang Tian membuka matanya lebar-lebar dan berkata. Alis tebal Bing bergetar. Dia menjawab dengan dingin, jangan membuatku jengkel. Tang Tian masih mengucapkan kata demi kata dan mengejeknya. Oh. Kepala, militer, petugas, dari, itu, tentara. Bing mendidih. Akhirnya, dia menelan rasionalitasnya dan meraung, menerkam Tang Tian. Tang Tian tidak mundur. Sebaliknya, dia maju. Keduanya mulai berkelahi. Mata Yaya berbinar. Dia bergumam di samping dengan penuh semangat. Wajah kecilnya sangat gembira. Kadang-kadang, dia mengacungkan busur dan bersorak untuk kedua belah pihak. Pagi selanjutnya. Ketika Tang Tian meninggalkan kamarnya dengan wajah memar, dan terlihat oleh Sangguan Wei dan Sangguan Su, mereka berdua terkejut. Menantu, ini, Sangguan Su hanya bisa bertanya. Tang Tian mengepalkan giginya dan bergumam, aku tidak sengaja melukai diri aku sendiri saat berkultivasi kemarin. Sangguan Wei dan Sangguan Su kagum. Memang, dia benar-benar pria Qian Hui. Bahkan ketika dia hanya berkultivasi pada basis yang biasa, dia memberikan segalanya. Tidak heran menantu begitu kuat. Melihat keduanya menatapnya dengan penuh semangat, Tang Tian terbatuk ringan dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku memikirkannya kemarin. Klan Sangguan tidak bisa hanya mengandalkan Qian Hui saja. Para murid klan Sangguan perlu lebih banyak digunakan. Petik 2. Keduanya langsung merasa bersalah, menantu itu benar. Jadi, untuk meningkatkan kekuatanmu, aku telah memutuskan untuk mengajari kamu metode kultivasi aku. Tang Tian berkata dengan serius. Keduanya mengangkat kepala dengan tak percaya. Sangguan Wei tidak bisa menahan, menantu, ini. Tang Tian melambaikan tangannya seperti dia mengabdikan kebenarannya yang menginspirasi penghormatan. Oke, jangan katakan apa-apa lagi. Aku melakukan ini agar Qian Hui bisa santai. Kalian berdua, kumpulkan semua murid lainnya di tanah seni bela diri. Tapi aku akan meletakkan semuanya, seluruh proses pelatihan ini, semua orang harus mengambil perintah aku. Petik 2. Sangguan Wei sangat bersemangat. Setengah detik kemudian, dia tenang dan berkata dengan suara tegas, menantu, jangan khawatir. Jika ada yang berani menentang perintah menantu, aku tidak akan membiarkan dia lolos. Petik 2. Sangguan Su bahkan galak, aku akan mencubit kematiannya jika dia tidak mendengarkan menantu. Melihat kedua siluet saat mereka berangkat, Tang Tian membelai wajahnya yang bengkak dan memar, ia segera menarik kembali. Itu sangat menyakitkan sehingga udara dingin dipancarkan darinya. Bajingan itu yakin jahat dengan metodenya. Semua murid klan Sangguan berdiri lurus di tanah seni bela diri. Itu benar-benar sunyi. Mereka melihat wajah anak muda yang bengkak itu dengan rasa ingin tahu. Apakah dia menantu yang legendaris? Paman Qian juga terkejut. Dia dengan cepat meletakkan barang-barang di tangan dan bergegas. Dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa berharganya memiliki bimbingan Tang Tian. 2 tahun yang lalu, Tang Tian hanyalah seorang punggawa yang mengolah teknik bela diri yang mendasar. Tapi sekarang, Tang Tian telah menjadi seseorang yang mampu mengalahkan seniman bela diri yang kuat seperti Yu Mingqiu. Paman Qian khawatir bahwa seseorang mungkin tidak tahu apa yang baik bagi mereka, jadi dia ingin membuat aturan ketat. Untuk menjalankan aliran pemikiran mereka sendiri, klan Sangguan sepenuhnya diselesaikan oleh Sangguan Qian Hui 2 tahun lalu. Sekarang, bahkan jika klan Sangguan lemah, itu termotivasi untuk mencari peluang bertahan hidup. Sebenarnya, Paman Qian khawatir bahwa dia tidak tahu berapa banyak murid Sangguan telah menyaksikan pertempuran yang mengalahkan Tang Tian Yu Mingqiu. Dalam satu malam, berita tentang pertempuran yang menakutkan ini, telah menyebar melalui semua murid klan Sangguan. Hampir semua orang tahu bahwa kekuatan menantu itu hebat dan mendalam. Banyak yang bahkan berfantasi bahwa, jika nona muda dan menantunya bekerja sama, lalu siapa yang bisa menjadi musuh Immortal Constellation Mountain. Jadi ketika mereka mendengar bahwa menantu lelaki itu ingin secara pribadi membimbing mereka dalam kultivasi mereka, semua murid bersemangat. Mereka semua bertempur dengan gembira. Semua orang menantikannya. Yu Mingqiu, karakter ganas, dibersihkan oleh Ah Wei dan Dazu, tetapi di depan menantu, itu tidak cukup. Urutan pertama bisnis Tang Tian, adalah untuk semua orang memamerkan teknik bela diri yang mereka kenal. Banyak sampah. Bing memindai dan berkata tanpa ampun. Tang Tian tidak keberatan, tunggu sampai kamu mengubah sampah menjadi harta. Paman yang seperti Tuhan, tidak ada yang semegah seperti kamu menjadi perwira militer utama pasukan. Petik 2. Sebenarnya, Tang Tian merasa para muridnya tidak terlalu buruk.
Mereka semua setidaknya level 4, fondasi mereka kuat dan kokoh, dan mereka semua muda. Dapat dilihat bahwa Qian Hui telah menghabiskan banyak upaya untuk memilih mereka. Berbicara tentang level, ada banyak yang levelnya sama dengan Tang Tian, tetapi dalam hal kekuatan pertempuran, dia tidak dapat menemukan kecocokan. Misi kultivasi hari ini sangat sederhana. Aku ingin kamu masing-masing dan semua membiasakan diri dengan teknik bela diri kamu dengan berlatih mereka 3.000 kali. Petik 2. Saat Tang Tian berbicara tentang keadaan, para penonton di tanah tersentak. Bagaimana mungkin mempraktikannya 3.000 kali dalam sehari? Sangat tidak mungkin. Standar mereka semua level 4. Untuk teknik bela diri peringkat 4, jika mereka bisa berlatih selama 7 hingga 800 kali per hari, itu sudah cukup baik. Tapi 3.000 kali. 3.000 kali. Kamu bercanda. Ada keributan di antara para murid. Semua orang tampak tak percaya. Mereka semua merasa Tang Tian hanya omong kosong. 3.000 kali, dia benar-benar tahu bagaimana cara membual. Tang Tian mengabaikan tatapan, nadanya berubah suram, mengapa? Siapa yang tidak setuju? Petik 2. Dengan berpikir cepat, Sangguan Wei berdiri dengan tergesa-gesa dan berteriak, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mulai berlatih. Petik 2. Dengan itu, suara Tang Tian naik, kalian berdua, 5.000 kali. Lutut Sangguan Wei menjadi lemah, sementara Sangguan Su segera dimulai. Tang Tian melihat beberapa orang mencoba menipu, dia segera mengejek, 3.000 kali. Aku tidak peduli apakah kamu mau atau tidak. Siapapun yang melakukan 1 kali lebih rendah, kamu akan berkultivasi di sini sampai kamu selesai. Jangan coba macam-macam dengan aku. Jika kamu ingin malas, kamu harus bertanya pada tinju aku. Petik 2. Tiba-tiba, mata Tang Tian menjadi dingin. Dia memperhatikan seseorang di kerumunan berusaha untuk menjadi lucu. Segera, dia diam-diam berteriak gembira, dia hanya berpikir untuk membuat contoh, dan kemungkinan muncul tepat di depannya. Dengan lompatan, Tang Tian bangkit dan muncul di depan murid itu. Tanpa menunggu penjelasan murid, Tang Tian meraihnya dan tersenyum licik, kamu berpikir untuk malas sekarang, apakah kamu lelah hidup? Tanpa kata kedua, dia mengangkat murid ini. Bang, dia melemparkannya ke batu bata kapur. Dengan teriakan, murid itu pingsan. Tang Tian mengangkat murid yang tak sadarkan diri itu dengan mengabaikan. Dia telah mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik. Itu tampak seperti lemparan yang fatal, tetapi pada kenyataannya, itu hanya membuat lawan pingsan karena rasa sakit, tetapi dia tidak akan terluka. Ambil seember air, dan menyegarkan dia. Kemudian terus berlatih. Petik 2. Kata-kata sedingin es Tang Tian menanamkan rasa takut pada semua orang. Bahkan Sangguan Wei dan Sangguan Zhu merasa sulit menelan air liur mereka. Menantu laki-laki terlalu kejam. Awalnya, mereka masih bersemangat. Mungkinkah ini yang disebut menantu sebagai metode kultivasi? Semua orang mulai berlatih dengan serius. Adapun menyelesaikan 3.000 repetisi, mereka tidak akan bisa menyelesaikannya. Pikiran mereka sangat sederhana. Bagaimanapun, mereka hanya perlu berlatih dengan cara ini. Jika semua orang tidak dapat menyelesaikan tepat waktu, apakah menantu akan memukul semua orang? Tang Tian memindai untuk memastikan bahwa tidak ada yang mencoba menjadi malas sehingga ia mulai berkultivasi. Begitu dia dalam kondisi budidaya, Tang Tian lupa tentang segala hal lainnya. Tang Tian, Concussion Pang cukup ganas, tapi dia belum memahami teknik pembunuhannya. Meskipun itu tidak bisa seperti masa lalu, selama dia mengepalkan tinjunya, dia bisa memahami teknik pembunuhan. Tetapi metode kultivasi Tang Tian masih sama. Dia memiliki pemikiran yang sama. Kuantitas kemudian akan menghasilkan perubahan. Tang Tian fokus, satu demi satu, tanpa kelemahan. Para murid mengintip Tang Tian, yang fokus. Ketika mereka melihat bahwa Tang Tian sedang berlatih dengan mereka bahkan lebih ingin tahu dan mereka mulai mengintip lebih jauh. Concussion Pang bukanlah teknik tinju pintu samping. Banyak murid mengetahuinya, tetapi pukulan gegar otak Tian berbeda dari yang mereka tahu. Sempurna. Itu adalah pukulan gegar otak yang sangat sempurna. Itu adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pukulan gegar otak yang sempurna. Para murid yang mengambil jurusan gegar pukulan semua tergila-gila. 1 jam kemudian, semua orang sangat lelah. Beberapa bahkan jatuh ke tanah. Tang Tian, di negaranya, masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Daya tahan tubuh menantu sungguh sulit. Agar bisa berkultivasi Concussion Pang ke tahap ini, dia pasti menghabiskan banyak waktu. Petik 2. Semua orang berdiskusi saat mereka beristirahat. 2 jam kemudian, Tang Tian masih tidak berhenti. Dapat dilihat bahwa dia telah menggunakan banyak energinya dan dia berkeringat deras. Diskusi lebih lembut sekarang. Mereka memandang Tang Tian dengan kagum dan hormat. 3 jam kemudian, Tang Tian bertahan. Di bawah kakinya ada genangan air. Itu terbentuk oleh keringatnya yang menetes terus-menerus. Setiap tinju stabil, tatapannya begitu fokus sehingga dia tidak bisa menerima hal lain. Semua orang diam pada saat ini. 5 jam kemudian, Tang Tian hampir kelelahan. Dia duduk bermeditasi. Tang Tian menempatkan segala sesuatu di belakang pikirannya ketika dia dalam kondisi berkultivasi. Setiap murid terpana dengan adegan ini. Biasanya, ketika mereka berkultivasi, banyak yang akan membual tentang kerja keras mereka, tetapi ketika mereka melihat bagaimana Tang Tian berkultivasi, mereka sangat terpengaruh. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang berusaha keras dalam berkultivasi. Itu benar, memberikan segalanya. Dibandingkan dengan Tang Tian, budidaya mereka
Sangguan Wei dan Sangguan Zhu bersalah sangat besar. Tidak heran menantu begitu kuat. Pikiran ini muncul di benak setiap orang. Tidak ada yang melakukan kesalahan. Semua orang mulai berkultivasi diam-diam. Apakah tidak mungkin melakukannya 3.000 kali? Jika mereka berkultivasi seperti menantu, mereka bisa menyelesaikannya. Bahkan menantu yang maha kuasa itu bekerja keras, begitu termotivasi, dia memberikan semua miliknya, jadi apa alasan mereka harus malas? Apa alasan lain yang bisa mereka berikan untuk mundur? Di mata setiap murid ada api menyala yang dengan cepat tumbuh. Tang Tian memulihkan kekuatan sejatinya. Dia membuka matanya untuk melihat pemandangan yang luar biasa bersemangat dan penuh gairah dari para murid yang berkultivasi. Dia senang. Tetapi di matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Bing, apakah ini akan berhasil? Jika aku berkata begitu, itu akan berhasil. Bing berkata, perhatikan, anak muda, kamu tidak memiliki wewenang untuk menanyai aku. Tang Tian tiba-tiba merasa malu. Setelah pertarungan, meskipun Bing telah menyetujui proposal tersebut, ia mengusulkan bahwa pada semua masalah budidaya, Tang Tian harus mendengarkan Bing. Lalu, aku akan terus berkultivasi. Tang Tian terus berkultivasi begitu dia mengatakan itu. Bing mengamati murid-murid yang berkultivasi di tanah. Dia tampak bangga. Meskipun bajingan ini memiliki kekuatan yang mengerikan, pada kenyataannya, mereka memiliki jumlah kemauan yang baik. Bing bisa menerima pemula yang belum kuat, tapi dia tidak tahan dengan mereka yang tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Tiba-tiba, Bing ingin tahu tentang sangguan Qian Hui. Dari para murid di bawah ini, dia bisa melihat standar yang akan mereka capai. Meskipun sangguan Qian Hui tidak melatih tentara, jika dia tahu, semua pemuda ini mengagumi patriark muda mereka. Melihat semua pemuda yang termotivasi ini, Bing mulai berpikir bahwa sangguan Qian Hui bukan wanita sederhana. Alasan Bing menyetujui permintaan Tang Tian, bukan karena dia gelisah. Ada alasan lain, dia ingin mengambil beban dari Tang Tian. Tang Tian dan Sangguan Qian Hui akhirnya akan berjalan di Heaven's Road, dan menuju yang tidak dikenal. Jika klan Sangguan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri, maka keduanya akan pergi dengan penyesalan. Karena itu masalahnya, maka dia mungkin juga menyelesaikannya sebelumnya. Beruntung bajingan gila seperti Tang Tian ada di sini. Yang lain akan termotivasi olehnya. Dia kemudian bisa menyimpan beberapa kata. Aku tidak percaya Tang Tian menyebabkan keributan ketika dia baru saja tiba. Liang Qiu mengangkat cangkirnya sendiri dan menyesap, sayang Nona Qian Hui muda keluar. Kebetulan sekali. Han Bingning berkata dengan dingin, bocah ini selalu jahat. Sima Siang San bercanda, Sangguan Qian Hui tidak ada di sini, jadi aku akan bermain dengan Tang Tian terlebih dahulu. Aku tak sabar untuk itu. Aku tidak pernah berpikir Tang Tian bisa menjadi begitu kuat. Petik 2. Setelah mendengar itu, Mo Li menatapnya dengan aneh, kamu tidak pernah berpikir tentang itu. Sima Siang San terdiam. Mo Li kemudian menyatakan dengan wajah aneh, kamu benar-benar tidak pernah memikirkannya. Aneh. Tang Fundamental adalah anak muda dewa. Itu normal baginya untuk menjadi lebih kuat. Tapi aku, Mo Li, akan menjadi lebih kuat juga. Aku ingin bertemu Fundamental Tang lebih cepat. Aku ingin berdebat dengannya dengan sepenuh hati dan melihat peningkatan siapa yang lebih besar. Petik 2. Menteri mengatakan bahwa kita tidak bisa bergerak dengan bebas. Sima Siang San adalah orang yang paling tidak suka pesta. Mo Li kemudian terlihat aneh lagi, mengapa kamu begitu taat? Sima Siang San terdiam lagi. Melihat Sima Siang San diganggu, Han Bingning dan Liang Qiu menyeringai. Aku ingin menemukan Fundamental Tang. Apakah kalian ikut? Mo Li mengangkat tangannya. Aku. Han Bingning menjawab dengan cepat dan tegas. Aku juga. Aku sangat senang bertemu dengan Fundamental Tang. Liang Qiu tertawa saat berkata. Ketiganya kemudian berbalik untuk melihat Sima Siang San. Wajah Sima Siang San terpelintir dan, di antara celah giginya, dia berkata, oke, baiklah. Ayo pergi. Tang Tian tidak mengerti kelelahan saat berlatih. Dia lupa memantau pelatihan orang lain, dan lupa bahwa ini adalah rumah Qian Hui, dia hanya memiliki teknik bela diri sendiri di matanya, dan hanya tinjunya sendiri. Tingkat kelima kekuatan sejati dengan peringkat 4 seni tinju. Dia mengalami tempat yang belum pernah dia alami sebelumnya. Perbedaan detail ini, Tang Tian hanya menemukan ini hari ini. Tingkat kelima kekuatan sejati melonjak, dan tidak peduli apakah itu energi naga langit atau energi derek, seolah-olah keinginan Tang Tian menjadi kenyataan, energi yang terakumulasi di dalam kekuatan sejati itu gelisah dan dilepaskan, letusannya mencengangkan. Setelah mencapai tingkat kekuatan sejati kelima, kenaikan itu komprehensif, terlepas dari tingkat kekuatan, atau kelebihan, dibandingkan dengan tingkat kekuatan sejati keempat, semuanya mengambil lompatan kuantitatif. Semua detail menit dan nuansa concussion pang, di bawah kekuatan true power tingkat kelima, menjadi lebih berbeda dan jelas. Tang Tian sudah memiliki intuisi yang sangat tajam, saat ia terus melatih tinjunya. Semua detail sulit yang awalnya sulit untuk dipahami, secara bertahap muncul. Pukulan gegar otak di tangan Tang Tian mulai perlahan berubah. Angin dari tangan berangsur-angsur menghilang. Di masa lalu, setiap kali Tang Tian mengeluarkan pukulan gegar otak, itu akan menghasilkan riak terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya. Semua riak halus ini adalah kekuatan sejatinya yang menyebabkan udara di sekitar tinjunya bergetar, dan riak-riak ini mengandung kekuatan fatal yang kuat, dan dapat dengan mudah menghancurkan batu. Namun, saat ini,
Riak gegar otak Pang Tiantian menjadi semakin berkurang, karena angin tinju cepat menghilang. Pukulan konkusi Tang Tian menjadi semakin berbeda dari praktisi sebelumnya yang menunjukkan kekuatan yang menghancurkan, dan itu terlihat seperti pukulan biasa. Tapi sejujurnya, itu berarti energi Tang Tian sedang dikontrol begitu terpusat dan terfokus, energinya tidak sedikit pun bocor. Orang-orang yang secara pribadi menyaksikan transformasi, seperti Sangguan Zhu dan yang lainnya, merasakan hati mereka menggigil. Meskipun klan Sangguan telah menurun beberapa tahun terakhir, tradisi itu masih ada, dan meskipun para murid memiliki kekuatan yang lemah, mereka masih memiliki penglihatan yang baik. Energi pukulan menjadi lebih tertutup dan fokus, dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Semua orang mengerti alasan yang mendasarinya, tetapi sangat sedikit orang yang benar-benar dapat mencapainya. Teknik bela diri zaman sekarang semuanya diwariskan oleh kartu roh, mudah dipelajari, tetapi sulit untuk mengambil esensinya. Kartu emas sangat mahal, dan tidak semua orang bisa membelinya. Sementara kartu perak dan kartu perunggu, pengalaman yang terakumulasi tidak lengkap. Juga, perolehan pengalaman bervariasi dari orang ke orang, mungkin cocok untuknya tetapi tidak cocok untuk kamu, seperti seniman bela diri dan jenderal roh tidak cocok, yang sering terjadi. Untuk menjelaskan apa itu pelatihan, itu adalah seni pemoles yang konstan, dan semakin dalam, semakin lama durasinya. Cara berpikir saat ini yang umum adalah, ketika membandingkan peringkat dan level yang lebih tinggi akan menang melawan level yang lebih rendah. Sasaran semua orang adalah bergegas untuk mencapai tingkat ranah yang lebih tinggi. Mengenai teknik bela diri, sangat sedikit orang yang akan terus-menerus memoles diri mereka sendiri, untuk pergi dan berlatih dengan sempurna, karena mereka percaya bahwa tidak peduli seberapa sempurna teknik bela diri peringkat rendah dilatih sampai, mereka tidak akan mampu mengalahkan kekuatan teknik bela diri peringkat tinggi. Klasifikasi peringkat adalah segalanya, itu adalah cara berpikir semua orang, dan sebelum ini, Sangguan Wei dan yang lainnya juga memikirkan hal yang sama. Sampai Tang Tian muncul. Dia jelas hanya di tingkat kelima, tetapi dia mampu menampilkan kekuatan dan kekuatan pertempuran yang jauh melebihi tingkat kelima. Namun, sebelum hari ini, banyak dari mereka percaya bahwa alasan menantu begitu kuat, adalah karena dia meminjam kekuatan dari baju besinya, tetapi mereka segera menyadari, ketika mereka menyaksikan dia melakukan pukulan gegar otak yang sempurna, bahwa menantu sebenarnya menghabiskan begitu banyak waktu untuk berlatih, dan melanjutkan pelatihan. Untuk memiliki waktu, untuk melatih lebih banyak dalam kekuatan sejati, teknik bela diri yang lebih tinggi kemudian dianggap sebagai cara raja. Ketika angin dari tinju Tang Tian menghilang, semua orang sangat terkejut. Setiap tinju yang dia hasilkan, jelas tidak ada jejak undulasi, tapi itu diisi dengan bahaya yang bahkan lebih tak terlukiskan, dan indera semua orang, tanpa sadar tertarik oleh tinju Tang Tian, mereka tidak bisa berpaling, seolah tinjunya berisi beberapa jenis kekuatan yang menawan. Mereka semua berdiri di sana dan menyaksikan, sama sekali lupa tentang pelatihan mereka. Seluruh tempat latihan, tanpa tahu kapan, telah menjadi sunyi senyap. Hanya Tang Tian yang ada di sana melempar pukulan demi pukulan, melupakan segala hal lainnya. Itu seperti kekuatan sejati dalam tubuhnya mendidih, Tang Tian merasa sangat riang dan bahagia, pukulan demi pukulan, untuk melakukan sesuka hatinya, setiap sedikit perasaan halus seperti aliran air, melembutkan hatinya, itu cantik. Itu adalah getaran. Sepertinya ada kesedihan yang hening, mengambang di hatinya. Itu seperti selimut jendela yang perlahan menembus, cahaya luar yang indah dan angin dari luar jendela, dalam sekejap memenuhi seluruh ruangan. Perasaan sulit digambarkan naik di hati Tang Tian. Dia tiba-tiba mendesis, kekuatan sejatinya berkobar, tangisan deru terdengar di dalam hatinya, diikuti oleh raungan naga, kekuatan sejatinya yang melonjak naik dengan ledakan. Tang Tian tidak berpikir, dan melepaskan pukulan. Pukulan tanpa suara, tanpa bentuk, dan kosong. Di tangannya, bola cahaya putih transparan seukuran kelapa tiba-tiba muncul. Bola cahaya dipertahankan hanya sedetik, dan kemudian mulai runtuh, ledakan sonik beresonansi di seluruh bidang. Udara di seluruh tempat latihan, seolah-olah sedang dikendalikan oleh tangan besar yang tidak berbentuk, tiba-tiba bergegas ke bola cahaya yang meledak dan meledak. Energi tanpa batas meledak, sosok Tang Tian sama mengesankannya dengan gunung, dan tidak bergerak satu inci pun. Matanya memiliki ekspresi kebosanan. Ah Mo Li melakukan perjalanan, dan setelah menemukan klan Sangguan, dia menunjukkan identitasnya. Untungnya, orang yang menerimanya adalah Paman Qian, dan dia telah mendengar beberapa anak muda yang benar-benar datang dari Starwind City, dan datang untuk mencari Tuan Muda Ah Tian, dan dia segera membawa mereka. Ketika mereka bergegas ke bidang pelatihan, mereka tepat pada waktunya untuk melihat bola cahaya transparan meledak oleh Tang Tian. Wajah semua orang berubah, mereka berhenti mengikuti jejak mereka, seolah-olah mereka terpaksa diatur di sana. Itu, kekosongan. Bagaimana mungkin? Tinju itu, benar-benar mengguncang udara sampai langsung menghilang, dan membentuk bola vakum. Concussion Pang, itu jelas hanya teknik bela diri peringkat 4. Jelas hanya teknik bela diri peringkat 4. Tang fundamental. Mereka pernah mendengarnya sebelumnya. Ketika pukulan gegar otak dilatih ke puncak, itu bisa menghancurkan udara dan membentuk ruang hampa setempat. Ini yang terkenal, Vacuum Jolt. Vacuum Jolt hanya legenda, mereka belum pernah melihat siapapun yang menguasainya. Tapi hari ini, tepat di depan mata mereka, karakteristik serangan dan kekuatan yang mengejutkan begitu kuat. Meskipun mereka semua memiliki pikiran yang kuat dan kuat, dalam periode waktu ini, semua pikiran mereka kosong.
Tidak ada yang bisa berpikir bahwa itu adalah Ah Mo Li yang pertama kali sadar, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berkelahi. Aku tidak berkelahi. Apa yang bisa dilawan dari ini? Tang psikotik terlalu gila. Akankah dia mati karena tidak tercerahkan tentang teknik membunuh? Petik 2. Sisanya, setelah mendengar ini, berhasil bangun. Sama seperti Tang Tian juga terbangun dari kondisinya lupa segalanya, ia mendengar suara Ah Mo Li. Terlihat bingung, dia menoleh untuk melihat Ah Mo Li dan yang lainnya, dan dia sangat gembira. Nyamuk sapi. Tang Tian berteriak keras, dengan beberapa langkah, dia muncul di depan semua orang. Mereka hanya melihat buram, dan Tang Tian sudah bergegas ke depan mereka, Han Bingning dan hati yang lain menggigil secara seragam. Sangat cepat. Mereka semua memiliki ekspresi kaget di wajah mereka, dan hanya Ah Mo Li yang tertawa. Dia melangkah maju, dan membawa Tang Tian ke dalam pelukan beruang, dan berkata dengan keras, Tang dasar, lama tidak bertemu. Ah ya, sekarang kamu benar-benar membuatku kaget. Kamu sudah menjadi semakin kuat. Awalnya, aku ingin bertengkar dengan kamu, tetapi setelah melihat kepalan tangan kamu, aku tidak tertarik lagi. Anak muda, selamatkan dunia, semua ada di tangan kamu sekarang. Petik 2. Mendengar obrolan Ah Mo Li, hati Tang Tian dipenuhi dengan kehangatan yang aneh. Sifat Ah Mo Li toleran, sederhana dan jujur, dan dia senang mengobrol sedikit. Nyamuk sapi, kamu masih banyak bicara. Keduanya melonggarkan, dan Tang Tian segera tersenyum. Iya, fundamental Tang, kamu harus mengerti, untuk seorang pemuda bela diri yang hidup yang telah ditahan begitu lama, mereka semua tidak memiliki arti. Gunung es yang 10.000 tahun, yang lain seram, dan yang lainnya benar-benar vegetarian. Kamu mengerti dunia, bagaimana mungkin masih ada makhluk hidup yang hanya makan sayuran? Dan makhluk hidup ini, sebenarnya adalah kakak Liang Qiu, ya Tuhan, idola aku hancur seperti itu. Tentu saja, kamu bisa santai, semua ini tidak akan menghentikan pemuda bela diri yang hidup ini untuk menciptakan hati marsial Dao yang kuat dan teguh. Petik 2. Ah Mo Li terus mengoceh terus, dan menyebabkan sisanya menjadi kesal. Han Bingning menyentuh gagang pedangnya, mengerutkan kening, dengan udara dingin, dia bertanya, kamu bilang aku gunung es 10.000 tahun. Ah Mo Li langsung tutup mulut. Liang Qiu tersenyum, ketika dia asyik dan bertanya, Tang Tian, baru saja kamu lakukan, apakah itu vacuum jolt? Tang Tian mengangguk, iya, aku baru saja berhasil tercerahkan tentang hal itu. Kekaguman melintas melewati mata Liang Qiu saat dia memuji, seperti yang diharapkan dari tek fundamental. Vacuum jolt, disebut sebagai teknik pembunuhan pukulan gegar otak, memiliki kekuatan menyerang yang sangat kuat. Kamu telah berhasil tercerahkan tentang hal itu, ketika kamu mencapai tingkat ke-6, dan melatihnya, vacuum fist pasti akan menjadi setengah pekerjaan dan 2 kali efeknya. Petik 2. Tang Tian tahu bahwa Liang Qiu mengajarinya, dan dia menghargainya dan mengucapkan terima kasih, Kak Liang Qiu. Tapi itu hanya vacuum jolt, anak muda Tang, kamu sudah memasuki tingkat ke-5, mengapa kamu masih berlatih di seni tinju peringkat 4? Sima Xiangsan berkata, matanya yang segitiga tampak seperti mata ular, berkedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Sebenarnya Tang Tian berkata, aku berencana untuk memiliki semua teknik bela diri yang aku tahu, dilatih dengan sempurna, karena yang terbaik adalah tercerahkan tentang semua teknik pembunuhan mereka. Semua orang tercengang. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, mereka pasti akan mengambil batu bata dan membuka kepala orang itu, dan melihat apakah ada pasta di dalamnya. Tapi datang dari Tang Tian, mereka tidak tahu harus berkata apa. Kecuali, orang psikotik ini, selalu sesat ini. Seperti yang diharapkan dari fundamental Tang. Ah Mo Li bertepuk tangan, matanya bersinar terang. Dia dengan gembira berkata, hanya seorang pemuda yang seperti dewa yang dapat memiliki keberanian seperti ini. Pemuda bela diri yang bersemangat harus belajar dari pemuda yang seperti dewa. Memikirkannya membuatku sangat bersemangat. Dunia ini dipenuhi dengan begitu banyak semangat juang. Petik 2. Tang Tian tampak bingung dan bertanya, anak muda yang hidup dengan bela diri, kamu memberi diri kamu nama itu. Ah Mo Li menjadi bangga melihat, haha, tentu saja, nama karismatik seperti itu, hanya pemuda yang hidup penuh semangat yang penuh gairah dapat memikirkan nama seperti itu. Tang Tian menarik pandangannya, saat dia melihat yang lainnya dengan simpati, bocah ini mengikuti kalian semua, karena kalian semua tidak membunuhnya, kalian semua terlalu baik. Tang Tian, bagaimana kabarmu di barak luar? Han Bingning tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya. Tang Tian memaksakan senyum pahit, dan memberitahu mereka tentang semua yang terjadi padanya, selain membunuh Kong Yulin, dia memberitahu mereka tentang bergabung dengan kelompok Jing Hao, kalau tidak, dia tidak menyembunyikan apapun. Mereka semua tercengang, mereka awalnya berpikir bahwa Tang Tian pasti menarik mata Kong Yulin, mereka tidak berharap dia akan dibuang ke samping. Aku, Ah Mo Li, ingin bergabung dengan grupmu. Ah Mo Li mengangkat tangannya. Robin, as in the Honorable Martial Group. Anehnya, Han Bingning juga tiba-tiba berkata dengan dingin, aku akan bergabung juga. Ah Mo Li adalah orang yang keras kepala, Tang Tian tahu bahwa selama ini, tetapi bagi Han Bingning untuk benar-benar ikut bersenang-senang, Tang Tian benar-benar terkejut. Liang Qiu berkata dalam-dalam, karena kita semua berasal dari Starwind City, untuk berada di kelompok kekuatan yang sama, kita masih bisa saling menjaga.
Mereka bertiga mengalihkan pandangan mereka ke Sima Xiangsan. Sima Xiangsan mendorong tangannya, aku baik-baik saja dengan apapun. Hati Tang Tian terasa hangat, tetapi dia tahu itu tidak akan mudah, dan dia berpikir dan berkata, kalian semua tidak terburu-buru, jangan bocor berita ini, aku akan pergi bertanya Big Brother Jing Hao dulu. Petik 2. Ah Molly tinggal sebentar sebelum pergi, dan sebelum dia pergi, dia meninggalkan alamat penginapan tempat mereka menginap. Ah Molly dan yang lainnya adalah orang-orang baru, dan tidak memiliki lempeng marsial terhormat, tetapi begitu mereka mengetahui bahwa Tang Tian sudah menjadi seniman bela diri peringkat perunggu, sekali lagi mereka membuka mata lebar-lebar dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Paman Qian senang. Dia bisa mengatakan bahwa beberapa dari mereka kuat, dan jika Tuan Muda Ah Tian bertemu dengan masalah, setidaknya dia tidak akan terisolasi tanpa bantuan. Paman Qian sudah diam-diam mulai memeriksa Yu Clan. 2 tahun di mana klan Sangguan memulai kebangkitannya berlalu tanpa ada yang menghalangi mereka, sementara mereka dilupakan, mereka perlahan pulih. Meskipun itu karena mereka tidak sepenuhnya pulih, mereka tidak dapat dibandingkan dengan ketika mereka berada di masa kejayaan mereka, tetapi mereka masih tidak dapat diabaikan. Di usia saat ini, klan Yu memiliki beberapa orang asing terkenal yang muncul, dan semua latar belakang mereka belum diperiksa secara menyeluruh. Paman Qian, dengan satu pandangan, bisa melihat api liar di lapangan, matanya yang tua berlumpur bersinar dengan kepuasan. Bahkan ketika Nona Muda ada di sini, semua yang muda tidak bekerja begitu keras. Nona Muda telah memilih menantu yang baik. Yu Clan. Kematian Yu Mingqiu sebenarnya tidak menyebabkan klan Yu tenggelam dalam kesedihan. Yu Mingqiu dilupakan oleh rakyatnya setelah begitu banyak orang lain datang dan pergi. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat mereka terkejut, karena itu tidak terduga, tetapi perasaan mereka berhenti di situ. Aku tidak berharap bahwa Tang Tian sebenarnya sangat kuat. Patriark Yu Clan saat ini, wajah Yu Mingwei suram, saat dia berkata, dia jelas di tingkat kelima, tapi dia sangat sengit dan tangguh. Pemuda yang begitu kuat, dia harus dari latar belakang yang kuat. Petik 2. Dia berasal dari grup marsial terhormat. Seorang pria jangkung berkata. Setelah mendengar itu, wajah Yu Mingwei berubah, bahkan suaranya memiliki beberapa perubahan, hormat. Hormat marsial group. Dia tidak berharap bahwa Tang Tian benar-benar terikat pada grup bela diri terhormat, yang merupakan pembangkit tenaga listrik besar. Bahkan tidak menyebutkan klan Yu, bahkan seluruh konstelasi immortal tidak berdaya melawan entitas sebesar itu. Pria berkumis berbentuk kuas itu agak tidak puas dengan respons Yu Mingwei, tetapi ia tahu itu adalah sifat manusia, dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Immortal Constellation adalah tempat yang sangat kecil, kekuatan yang terhormat martial group adalah seperti itu. Selain Kong Yiyu, tidak ada seniman bela diri yang kuat. Soal kelompok bela diri terhormat, mari kita khawatirkan saja. Petik 2. Ekspresi Yu Mingwei menjadi lebih lembut, hatinya tenang, dan dia buru-buru berkata, itu bagus, itu bagus. Sekarang kalian lebih baik berpikir keras, metode apa lagi yang kita miliki. Pria berkumis seberbentuk berkata, para petinggi telah mengirim beberapa ahli senior dari klan untuk mendukung kami, jadi jangan khawatir tentang Kong Yiyu. Tetapi jika kita tidak melakukan apa-apa, di depan orang-orang dari atasan, wajah semua orang akan terlempar. Petik 2. Yu Mingwei tidak berbicara. Tiba-tiba, Yu Zeking, yang berada di samping Yu Mingwei, membuka mulutnya, aku punya ide. Tatapan semua orang beralih ke tubuh Yu Zeking, dan pria jangkung itu mengangkat alisnya, bicaralah. Yu Zeking adalah putra Yu Mingwei, dan berada di kelas yang sama dengan Sangguan Qianhui. Sebelum Qianhui kembali, dia adalah orang yang paling cerdas di sekolah, dan sebagai pemimpin seluruh sekolah, semua orang menanggapi panggilannya yang tunggal. Tapi ketika Qianhui datang, dia dengan cepat dilupakan. Kontras yang kuat membuatnya mengingat kebencian. Sampai sekarang, dia selalu diam-diam menemukan cara untuk mengalahkan Qianhui. Wajah jelas dan cerdas Yu Zeking suram, matanya jelas membenci, dan dia dengan dingin berkata, Sangguan Qianhui mencari banyak seniman bela diri dari semua klan dan kelompok yang berbeda. Selama kita menghasut sesuatu, mereka semua akan membentuk bersama dan menemukan masalah dengan Tang Tian. Yang perlu kita lakukan adalah diam-diam menunggu penyabot masuk, menyalakan dan mengipasi nyala api, dan klan Sangguan hanya bisa takut, hehe. Suara dingin itu seperti ular beracun yang bersembunyi di kegelapan. Tapi mata semua orang berbinar, pria berkumis bercukur kam memuji, rencana bagus. Tetap saja, hanya Tuan Muda King Ze yang cerdas dan licik. Hal ini, kita akan menyerahkannya kepada Tuan Muda Ze King untuk bertanggung jawab. Petik 2. Yu Zeking tercengang, dan wajahnya berubah drastis. Meskipun hatinya dipenuhi dengan kebencian, untuk bertindak berdasarkan rencana jahat seperti itu, dia sama sekali tidak mau mengambil risiko. Dia berusaha dengan kuat membenarkan dirinya sendiri, kekuatan aku tidak cukup, tetapi aku punya ide bagus tentang siapa yang bisa dipilih. Pria jangkung menatapnya, ekspresinya memotong kata-kata Yu Zeking, jangan bilang Tuan Muda Ze Ying tidak mau. Dia tidak bermaksud seperti itu. Yu Mingwei dengan cemas menjelaskan. Dia tahu bahwa 2 orang sebelum dia berhati dingin dan memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput. Setelah melihat sebuah tanda, dia akan segera tahu bahwa niat membunuh sudah dipicu dalam hati mereka. Dan melihat raut wajah putranya, dia tahu dia tidak bisa menolak, dia mengepalkan giginya, memanggil keberaniannya dan berkata, putraku hanya takut bahwa dia tidak dapat mencapai kesuksesan, dan takut dia akan merusak rencana kalian 2 tuan.
Karena dua tuan telah mempercayai kami, anakku tidak akan takut akan kesulitan apapun, dan tidak akan menolak. Petik 2. Ekspresi pada mereka berdua kemudian menjadi agak lambat. Lalu kita akan menyerahkannya kepada Tuan Muda Kingse. Pria jangkung itu mengangguk, dan berkata, kami akan pergi dan beristirahat. Dengan hormat aku mengirim kalian dua tuan. Yu Mingwei membungkuk untuk menghormati. Setelah mereka berdua pergi, wajah Yu Qingze gelap. Ayah, ini. Yu Mingwei menahan rasa khawatir di hatinya, dan bertindak tenang dan berkata, sebenarnya tidak banyak. Kamu tidak perlu terburu-buru ke depan, jangan perlihatkan wajah kamu, sembunyikan di kegelapan, semakin banyak orang yang kamu tarik semakin baik, terutama klan muda klan dan kelompok lainnya. Yang terbaik adalah memiliki kedua belah pihak dalam konflik, pada saat itu aku akan melihat bagaimana klan Sangguan menyelesaikan segalanya. Petik 2. Yu Zeking berangsur-angsur mendapatkan kembali perasaannya, ia tidak bodoh, semakin ia merenungkan rencananya, semakin ia merasa bahwa apapun yang terjadi, klan Sangguan dan Tang Tian tidak bisa menang. Masalahnya tampak sengit, dan itu sebenarnya tidak seseram yang dia kira, meskipun klan Sangguan tidak takut pada klan Yu, jika mereka memprovokasi klan lain, bahkan dengan hadirnya Sangguan Qian Hui, mereka tidak akan punya ide. Meskipun masalahnya berbahaya, ini juga merupakan peluang. Jika kamu bisa sukses dalam hal ini, dan bagi beberapa master untuk melihat kamu di mata mereka, itu akan baik untuk masa depan kamu. Pandangan Yu Mingwei tertuju pada Yu Zeking, dan mendorongnya lebih jauh, aku tidak ingin kamu tinggal di Constellation abadi selamanya, kamu harus pergi ke konstelasi yang lebih besar, dan mendorong kemuliaan Yu klan kami ke ketinggian yang lebih tinggi. Yu Zeking tertegun, dia tidak berharap ayahnya memiliki ambisi dan harapan yang besar untuk dirinya sendiri. Dia kewalahan dengan emosi untuk sementara waktu, dan dengan gembira berkata, jangan khawatir ayah. Putramu akan menyelesaikan tugas ini dengan baik. Petik 2. Yu Zeking memiliki kilatan yang tajam di matanya, dia tinggi dalam semangat juang, bahkan jika dia takut pada Sangguan Qian Hui, Tang Tian hanyalah bocah bodoh yang tidak tahu apa-apa. Dia bertekad untuk menjadikannya batu loncatannya. Setelah 10 hari pelatihan terus-menerus, intensitas tinggi, jumlah pelatihan setiap hari meningkat tanpa henti. Banyak orang menggertakkan giginya untuk bertahan dan memberikan segalanya, tetapi tidak ada yang sedikit pun marah. Mereka tidak memiliki jejak kemarahan di dalamnya. Itu karena intensitas pelatihan menantu Tang Tian adalah beberapa dari mereka. Pelatihannya tidak sedikit pun palsu, dan semua orang bisa menyaksikan pelatihannya, mereka akan melihat Tang Tian yang mencerminkan, upaya menantu Tang Tian dan meraba-raba, tetapi lebih dari itu, pengulangan demi pengulangan, dia tidak keberatan melalui semua masalah, pelatihan kering dan membosankan yang dapat menyebabkan orang menjadi begitu marah, dia mengulanginya terus-menerus. Dari seni tinju, seni jari, seni tubuh ringan, seni kaki, seni telapak tangan. Menantu Tang Tian seperti makhluk aneh yang tidak memahami kelelahan, menaburkan keringat siang dan malam. Umurnya tidak jauh dari mereka, dan dia sebenarnya lebih muda dari beberapa murid, tetapi wajahnya masih memiliki jejak kekanak-kanakan di atasnya, kontur kepalanya yang jelas dan menonjol membuatnya tampak seperti anak yang kuat dan sehat. Setiap murid Sangguan sangat terkejut. Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada menempatkan orang tua yang serupa di depan untuk perbandingan. Tidak ada yang meringkuk kembali. Mereka semua adalah orang muda dan memiliki darah mendidih di tubuh mereka, harga diri mereka masih ada. Sosok di tempat latihan yang tidak tahu kelelahan terus mendorong mereka ke depan. Setiap kali mereka berpikir untuk menyerah, mata mereka akan segera menemukan siluet itu. Masing-masing dari mereka memberikan semua yang mereka miliki, di mata mereka menyalakan api pemuda. Gairah mereka, kengganan mereka untuk kehilangan, impian mereka, hati liar mereka. Selalu ada orang yang tersungkur untuk menarik napas, tetapi setelah istirahat singkat, mereka akan menarik diri untuk melanjutkan pelatihan. Selalu ada orang yang kehabisan kekuatan dan jatuh, tetapi mereka akan duduk di sana sebentar sebelum melanjutkan pelatihan. Seolah-olah ada bidang ki yang tidak kelihatan dan aneh yang menyelimuti tempat latihan, diam-diam membangkitkan suasana hati yang kuat. Suasana seperti itu diam-diam menyebar di sekitar klan Sangguan. Semua anggota klan-klan Sangguan akan pergi ke tempat latihan setiap hari, dan menonton orang-orang muda berlatih. Karena mereka takut mengganggu anak-anak, mereka berdiri di samping, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi untuk masa depan. Bocah-bocah ini, mereka telah banyak berubah. Iya, aku tidak berharap bocah itu bisa bertahan begitu lama, di masa lalu dia akan berlatih sebentar, dan kemudian merengek selama berhari-hari. Kalau saja menantu datang lebih awal. Ini belum terlambat sekarang, selama mereka bertahan, mereka masih bisa berhasil. Nona muda benar-benar memiliki mata yang bagus. Mendengarkan anggota klan dengan lembut membahas, Paman Qian fokus pada alasan pelatihan, senyum muncul di wajahnya. Begitu dia punya waktu, setiap hari dia akan pergi ke tempat latihan dan menyaksikan para pemuda berlatih. Itu sudah menjadi favoritnya di masa lalu, melihat para pemuda yang tidak ingin kalah, dia selalu merasa bahwa masa depan klan Sangguan akan menjadi lebih baik. Kesannya menjadi lebih dalam. Nona muda dan Tuan Muda Ahtian memiliki dua latar belakang yang sangat berbeda. Nona muda secara alami berbakat, pintar dan cerdas, dia sempurna. Semua orang menyembahnya, menyayanginya, tetapi tidak dapat memperoleh kekuatan darinya, dia begitu sempurna, sempurna sampai itu membuat orang jauh darinya.
Dibandingkan dengannya, bakat Tuan Muda Ahtian tidak layak disebut, tetapi kerja keras dan ketekunannya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Semua orang tahu apa kerja keras dan ketekunan itu, dan setiap murid Sangguan klan tahu itu. Tetapi baru setelah mereka bertemu Tuan Muda Ahtian, dan menempatkan kerja keras dan ketekunannya di depan mereka untuk dilihat, mereka benar-benar menjadi tersentuh secara emosional. Tuan Muda Ahtian mungkin tidak lebih pintar dari mereka, tetapi hanya bekerja lebih keras, tidak, bahkan lebih dari pekerja keras. Mereka menyaksikan Tuan Muda Ahtian mengulangi seni tinju yang sama lebih dari 100.000 kali. Mereka terdiam, mereka tidak pernah terkejut seperti ini sebelumnya. Sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang bisa melakukan itu. Harga diri anak-anak muda membuat mereka diam. Bakat nona muda terlalu tinggi untuk dicapai, tetapi prestasi Tuan Muda Ahtian semuanya dari keringat, murni dari keringat. Semuanya berkeringat. Sejak saat itu, sebuah frasa disampaikan di klan Sangguan, ungkapan Tuan Muda Ahtian mengatakan, keringat tidak akan pernah berbohong. Melihat semua orang muda berkeringat begitu banyak di lapangan, hati Paman Qian terhibur. Matahari yang sangat indah. Tepat pada saat itu, seorang pelayan yang kebingungan berlari masuk, pergi ke sisi Paman Qian dan membisikkan beberapa kalimat ke telinganya. Senyum Paman Qian membeku di wajahnya.